Cerita dimulai di dunia yang menakutkan. Sebuah tempat yang begitu berbahaya sehingga ular berbisa mengintai dalam kegelapan. Ia bersembunyi di tempat yang jelas terlihat, siap menyerang tanpa peringatan. Di sini, monster paling menakutkan menyamar di antara yang tak bersalah. Hal ini membuat sulit untuk mengetahui siapa atau apa yang bisa dipercaya. Seekor kodok pernah memancing seekor ular, dan sekarang ular itu hilang. Dunia ini penuh dengan makhluk seperti vampir, manusia serigala, hantu, cyborg, dan boneka. Mereka bergerak melaluinya seperti darah yang mengalir dalam pembuluh. Tokoh utama kami menulis dalam jurnalnya bahwa dia harus selalu tetap tenang. Ketakutan saja bisa menarik kegelapan semakin dekat. Itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari selama 2 tahun terakhir. Selama waktu itu, dia hanya melakukan satu hal, bertahan hidup. Tiba-tiba, seseorang mengetuk dan memanggilnya. Lin. Saatnya menggantung lampu di luar dan membuka toko. Dia juga menerima misi dari sistem, menggantung lampu. Hadiah yang didapat adalah 1 koin tengkorak, pengalaman, dan darah manusia murni. Ini pertama kalinya dia melihat sistem misterius ini. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dia harus mematuhi bosnya. Saat dia membuka pintu, sosok besar muncul. Tampak seperti makhluk mirip Frankenstein. Lin menyapa pria itu, memanggilnya profesor, meskipun dalam pikirannya dia sudah berpikir mungkin akan mati. Itulah yang selalu dia pikirkan saat pertama kali datang ke sini 2 tahun lalu. Sekarang, dia sudah terbiasa. Frankenstein menyeret sebuah tubuh di belakangnya, memegangnya erat-erat dari rambutnya. Lin ingat bagaimana profesor ini menyelamatkannya 2 tahun lalu dan mengajarinya semua pengetahuan medisnya. Meskipun hari-harinya berulang, hidup tidak terlalu buruk. Saat dia membuka pintu toko, dia merasakan banyak mata mengawasi dari kegelapan pekat sekitar. Tapi di tempat ini, hanya bertahan hidup saja sudah merupakan keajaiban kecil. Dia menyalakan lilin dan meneteskan setetes darah. Tindakan sederhana itu mengusir jiwa-jiwa di sekitar. Tanda toko berubah, menunjukkan bahwa sekarang sudah buka. Dia menerima hadiah dari sistem dan terkejut, tugas sesederhana itu memberinya hasil yang baik. Seorang wanita tua tanpa gigi kemudian muncul, membawa sebuah kepala di pelukannya. Dia bertanya apakah dia punya barang bekas untuk disumbangkan. Sistem memberinya misi baru, menyerahkan sesuatu yang tidak berguna. Lin menoleh dan mengatakan dia punya. Dia tahu siapa sebenarnya wanita itu, sang pemulung. Dia dengan cepat memberinya 2 benda merah yang bergetar. Dia mengucapkan terima kasih, dan Lin menerima lebih banyak hadiah dari sistem. Kemudian dia menawarkan hadiah dari dirinya sendiri. Dia memberinya bola mata miliknya sendiri. Sistem mengizinkannya menolak, tapi memperingatkan dia akan kehilangan rasa suka dari wanita itu. Lin ragu-ragu, lalu dengan sopan menerimanya. Dia tersenyum dan pergi. 1 misi lagi selesai. Dia kembali ke dalam, memikirkan toko di seberang jalan, toko penjahit dan toko tukang daging. Dia tahu persis dari mana mata-mata itu berasal. Dan ada aturan yang selalu dia ingat di tempat ini, jangan pernah menghina mereka yang berjalan dalam kegelapan. Dengan profesor yang sibuk, Lin memeriksa sistem lagi. Statistiknya biasa saja. Sistem menggambarkannya sebagai manusia rapuh tapi cerdas yang telah bertahan hidup di dunia ini selama 2 tahun. Namun, sistem mencatat dia bisa mati kapan saja. Lin menyimpulkan sistem ini bekerja seperti sebuah permainan. Menyelesaikan misi memberikan keterampilan dan peningkatan baru. Itu mungkin membantunya bertahan hidup sedikit lebih lama. Saat itu juga, profesor, yang bernama Bloodsaw, membuka pintu. Dia mengatakan akan pergi selama 2 hari. Dia menyuruh Lin menjaga toko. Sistem mengatakan Bloodsaw adalah monster jahit jahat yang beraturan, ahli bedah, menjalankan bisnis sampingan yang mencurigakan, dan tidak boleh diprovokasi. Lin mengangguk, bertanya apakah ada hal lain yang harus dia ketahui. Bloodsaw memberitahunya bahwa jika pelanggan tidak bisa membayar dengan uang, ambil sesuatu yang bernilai sama. Jika mereka menolak membayar, gunakan pisau. Dia menyerahkan senjata yang berlumuran darah kepada Lin. Sistem mencatat senjata itu sangat tajam dan bisa memotong daging maupun jiwa. Tapi semakin sering digunakan, semakin lapar senjata itu. Lin hanya mengangguk. Sebelum pergi, Bloodsaw menambahkan bahwa bayi kecil di belakang perlu diberi makan. Dia sudah lama tidak makan. Sistem memberikan tugas yang sama, memberi makan bayi. Bloodsaw meninggalkan Lin dengan peringatan terakhir. Apapun suara yang dia dengar di malam hari, jangan pernah keluar dari jangkauan cahaya. Abaikan segala teriakan minta tolong. Kunci pintu dan jendela. Jika ada yang masuk, mereka harus dibunuh. Lin menyadari 2 hari ini akan menjadi neraka murni. Kemudian, dia menunggu dengan pisau di sampingnya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Suara seorang gadis bertanya apakah pemiliknya ada di rumah. Dia memeriksa lubang pengintip. Di luar, dia melihat seorang gadis kecil memegang boneka. Sistem menampilkan misi, membantu merawat boneka yang terluka. Lin juga mendapat peringatan, ini adalah jiwa pengembara dari lembah. Dia mencari ibunya, dan bonekanya adalah sekutunya. Siapapun yang mencoba mengambil boneka itu akan berakhir di perutnya.
Dengan air mata di matanya, gadis itu bertanya apakah dia bisa menyembuhkan bonekanya. Lin melihat lampu jiwa. Cahayanya lemah, artinya gadis ini tidak terlalu berbahaya. Dia membuka pintu dan mengajaknya masuk. Berkat lampu itu, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin, kecuali mereka benar-benar kuat. Dia mengingatkan dirinya bahwa jiwa dan roh di sini tidak selalu bermaksud jahat. Kebanyakan hanya ingin hidup damai. Namun, sebaiknya jangan pernah menanyakan pertanyaan pribadi. Gadis itu menjelaskan bahwa bonekanya kehilangan lengannya. Dia sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Dia mengatakan boneka itu adalah favoritnya. Jika lengannya tidak diperbaiki, boneka itu mungkin akan mati. Lin dengan gugup setuju untuk membantu. Sistem memperingatkan dia telah kehilangan 5 poin kewarasan. Saat dia memeriksa boneka itu, sistem memberitahunya bahwa bekas gigitan cocok dengan mulut gadis itu. Dan darahnya adalah milik boneka. Dia takjub dengan akurasi analisis sistem. Dia dengan lembut bertanya apakah gadis itu telah memakan sesuatu yang aneh. Gadis itu menjawab bahwa dia belum makan selama beberapa hari. Tadi malam, dia bermimpi makan makanan lezat, daging, rambut, telinga. Dia mengatakan semuanya terasa enak. Bonekanya setuju, mengulang kata-katanya. Kewarasan Lin turun lagi. Dia memberitahunya bahwa dia pikir gadis itu mungkin telah memakan lengan boneka itu saat bermimpi. Gadis itu terlihat malu. Boneka itu menghiburnya, mengatakan ibunya masih mencintainya. Lin bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Dia mengatakan perutnya gatal, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dia menyarankan bahwa lengan itu belum sepenuhnya dicerna dan bertanya apakah dia lebih memilih operasi atau sesuatu yang kurang invasif. Malu, dia memilih operasi. Boneka itu juga setuju. Dia mengambil pisau yang bernoda darah. Kemudian dia menjelaskan prosedurnya. Membuka perut, mengeluarkan lengan, dan menjahitnya kembali. Ketakutan? Gadis itu cepat-cepat berubah pikiran dan meminta terapi fisik saja. Dia setuju. Lagi pula itu lebih murah. Kemudian dia bertanya apakah dia ingin dilakukan dari atas atau bawah. Gadis itu terkejut. Dia memberitahu agar tidak khawatir. Itu tidak akan sakit. Dia ragu-ragu, lalu dengan gugup setuju. Dia duduk di kursi. Dia memintanya membuka mulut lebar-lebar. Sebuah bau mengerikan menyergapnya. Dia menggunakan cincin logam untuk menahan mulutnya tetap terbuka. Pelan-pelan, dia meraih ke dalam. Gadis itu gemetar kesakitan. Tapi dia terus melanjutkan. Akhirnya, dia mengeluarkan lengan boneka yang hilang. Dia mengonfirmasi teorinya, dia telah menelannya, mungkin tanpa sadar. Dia menasihatinya agar tidak makan benda asing di masa depan. Kemudian dia membuka sebuah laci. Dia menjelaskan bahwa menyambung kembali lengan itu akan dikenakan biaya 30 koin tengkorak. Gadis itu setuju, meskipun dia kesakitan. Namun boneka itu memohon belas kasihan. Lin meyakinkan boneka itu, dia akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dia berhasil menyambungkan kembali lengan itu dan mendapatkan hadiah besar dari sistem. Dia memberikan obat khusus untuk boneka itu kepada gadis itu. Obat itu harus digunakan setiap hari selama 1 minggu. Ketika dia mengoleskan dosis pertama, boneka itu menjerit kesakitan. Boneka itu melekat erat pada lengan gadis itu. Lin dengan tenang menyebutkan harganya. 10 koin untuk terapi fisik, 30 untuk jahitan, 70 untuk obat. Totalnya 110 koin tengkorak. Gadis itu dengan malu-malu mengeluarkan beberapa koin dan melemparkannya ke arahnya. Mengatakan dia hanya punya 20. Dia berhenti sejenak, lalu mengatakan dia masih berhutang 90. Dia menawarkan untuk mengambil sebagian tubuhnya sebagai jaminan. Dia bilang akan membantunya memotongnya secara gratis. Dia mundur, ketakutan. Dia menemukan 10 koin lagi dan menyerahkannya. Sekarang dia hanya berhutang 80. Dia bilang dia bisa menyimpan obat itu dan akan membelinya lain kali. Itu mengurangi hutangnya menjadi 20. Dia bertanya apakah bisa bayar kredit dan kembali nanti. Lin menolak, ini toko kecil, tidak ada kredit. Dia menyarankan agar dia meninggalkan sesuatu sebagai jaminan. Dia bisa menyimpan obat itu dan bahkan menerima kembalian, 40 koin. Menyembunyikan matanya, dia dengan gugup bertanya apakah bisa membayar dengan sesuatu yang lain. Dia mendekat dan bertanya maksudnya apa. Merona, dia menunduk dan berbisik, dengan tubuhnya. Gadis itu menundukkan kepala dan berkata sesuatu dengan pelan. Lin terkejut dan mencoba memahami maksudnya. Saat dia berdiri dan menatapnya, dia ragu-ragu mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi Lin menghentikannya. Dia tidak menginginkan tubuhnya. Dia hanya meminta mata kanannya. Dia bilang dia bisa membelinya kembali saat sudah punya uang. Air mata mengalir saat dia setuju. Boneka itu protes, memohon agar dia tidak melakukannya. Tapi sudah terlambat, mata itu sudah dilepas dan dimasukkan ke dalam toples kaca. Lin menerima banyak barang dan koin dari sistem. Dia menatapnya dan berkata semuanya sudah selesai. Dia mengundangnya untuk kembali ke apotek kapan saja. Dia berjalan pergi sambil menangis, mengatakan dia tidak ingin kembali dan hanya ingin ibunya. Lin merasa reaksinya tidak biasa. Sistem kemudian mengeluarkan misi baru.
membantu boneka darah menemukan ibunya. Hadiahnya 200 poin kesukaan dengan gadis itu, 100 dengan boneka, dan hadiah khusus. Dia berhenti sejenak, menatap piring yang penuh dengan barang-barang seperti rambut dan telinga. Benda yang telah dia kumpulkan dari sistem selama ini. Dia yakin gadis kecil itu telah melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk daripada yang dia lihat hari ini. Tapi itu tidak masalah. Dia akan membicarakannya lain kali. Dia menyadari bahwa dia semakin banyak mendapatkan koin tengkorak, mata uang utama di dunia ini. Satu-satunya masalah adalah dia belum pernah meninggalkan toko selama lebih dari 2 tahun. Melihat keluar, dia melihat banyak mata yang bersinar di kegelapan. Memiliki uang bukan masalah. Mungkin suatu hari dia akan mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Tiba-tiba, seekor babi bermata satu masuk ke toko. Dia adalah pemilik toko daging di lembah jiwa yang mengembara, tetangga yang katanya ramah yang selalu senang berbagi buruannya atau membagikanmu kepada orang lain. Lin melihat lampu jiwa menyala merah. Dia menyambut babi itu ke apotek dan bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Berkat perlindungan lampu itu, sebagian besar monster tidak akan menyerangnya langsung. Jika mereka melakukannya, dia bisa menggunakan energi jiwa untuk mendorong mereka kembali. Namun, kekuatan ini tidak bekerja dengan baik melawan makhluk jahat sejati. Pada akhirnya, dunia ini tidak punya aturan yang sebenarnya. Babi itu masuk sambil mengeluh tentang seorang wanita tua yang merobek salah satu matanya karena barang rongsokan. Dia mengutuk wanita itu lalu duduk di meja, menuntut bertemu Bloodshaw. Dia butuh mata baru dan bersedia membayar dengan buruannya yang segar. Lin dengan tenang memberitahunya bahwa profesor sedang pergi beberapa hari. Jika dia butuh sesuatu, dia bisa berbicara dengannya. Sistem mengeluarkan misi, membantu babi itu mencari mata baru. Babi itu menatap Lin dari atas ke bawah dan tiba-tiba mengingatnya. Sistem memperingatkan bahwa tingkat krisis telah mencapai 89%. Mereka saling menatap sejenak sebelum babi itu memutuskan untuk melanjutkan. Lin mengumpulkan beberapa barang, meletakkannya di depan babi itu. Mata manusia, mata babi, mata hantu kelelawar, dan mata boneka. Masing-masing memiliki harga sendiri. Dia bertanya mana yang diinginkan babi itu. Setelah mempertimbangkan, babi itu berkata dia ingin mata Lin. Terkejut, Lin kehilangan 10 poin kewarasan. Tingkat krisis naik menjadi 91%. Dia bertanya apakah babi itu serius. Babi itu menjawab, kenapa tidak? Merasa tidak nyaman, Lin melepas salah satu matanya sendiri. Dia melakukannya tanpa ragu. Sistem memperingatkan bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Dia telah kehilangan sebuah organ. Memegang mata itu di tangannya, dia berkata harganya 200 koin tengkorak, dan tidak ada pengembalian jika gagal. Babi itu terkejut. Itu tampak mustahil baginya. Ketika wanita tua itu mengambil matanya, dia sangat kesakitan. Namun di sini ada manusia yang dengan tenang melepas matanya sendiri tanpa berkedip. Karena itu, tingkat krisis tiba-tiba turun menjadi 50%. Babi itu menatap, menyadari bahwa Lin pasti telah diubah oleh salah satu eksperimen Bloodshaw. Lin berjalan mendekatinya, memegang mata itu. Namun babi itu menolak, dia menginginkan mata aslinya, bukan mata orang lain. Lin memasang kembali matanya sendiri dan berkata bahwa dia memiliki mata babi itu. Babi itu bingung. Lin menjelaskan bahwa sebelumnya hari itu, seorang wanita baik hati memberinya mainan aneh. Dia menunjukkan mata itu kepada babi. Babi itu terkejut, mata itu miliknya. Dia bertanya dari mana Lin mendapatkannya. Lin menjelaskan lagi, mengatakan itu hadiah dari seorang wanita lembut. Babi itu menyadari siapa yang dia maksud, si pemulung. Dia mampu memenggal kepalanya tanpa ragu. Namun, dia memberikan matanya kepada seorang magang apotek. Kenapa? Babi itu kehilangan 30 poin kewarasan karena pikiran itu. Saat dia berdiri mencoba mencerna ini, tingkat krisis turun menjadi 20%. Akhirnya babi itu bertanya apakah Lin akan mengembalikan matanya. Lin menjawab bahwa dia menjualnya, dengan harga 200 koin tengkorak. Babi itu mengangguk, mengerti. Dia setuju dengan harga itu. Tingkat krisis turun menjadi 10%. Lin bertanya apakah dia ingin operasi di sini atau di meja operasi. Babi itu memilih tetap di sini. Dia terlalu takut untuk berbaring di meja. Lin menyuruhnya meletakkan kepalanya dan tetap diam. Jika sakit, dia boleh berteriak. Babi itu membuat lelucon, tapi jelas dia gugup. Lin menyalakan lilin. Kemudian dia mulai memanaskan pisau. Babi itu gemetar. Bingung mengapa api diperlukan hanya untuk memasang kembali bola mata. Lin hanya menjawab bahwa ada beberapa gumpalan darah dan kerikil di soket matanya. Lin meyakinkan dia bahwa dia akan membersihkannya, tanpa biaya. Babi itu tampak ragu. Sistem mencatat kehilangan 10 poin kewarasan untuknya. Lin melakukan pembersihan, mendapatkan poin pengalaman. Tapi anehnya, dia diberi keahlian pisau bukan keahlian medis. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya kenapa. Sekarang saatnya memasang mata itu. Dia memperingatkan babi itu untuk tetap diam sempurna, atau dia bisa memasangnya dengan arah yang salah. Saat bersiap, dia teringat sesuatu. Lagi-lagi dia lupa anestesi, seperti saat dengan boneka tadi. Ah sudahlah.
Babi itu terbangun dan melihat Lin memegang sesuatu yang aneh. Lin menjelaskan itu adalah lem khusus yang bekerja dengan ramuan penyembuh. Ini akan menahan mata di tempatnya dan memastikan pemulihan hampir sempurna. Babi itu menyuruhnya berhenti menunda dan segera melakukannya. Lin setuju dan menyiapkan mata itu. Dia mengingatkan babi itu untuk bersabar. Dia seorang profesional. Dengan palu di tangan, dia mulai bekerja. Kewarasan babi itu turun 20. Ketika babi itu melihat palu, dia panik. Lin menyuruhnya tenang, ini hanya langkah terakhir. Jika dia bergerak, mereka harus mulai dari awal, dan harganya akan naik. Lin memukul mata itu sekali dengan palu. Babi itu berteriak. Lin bersikeras dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia punya tugas memastikan setiap pasien pergi dalam kondisi sempurna. Sekali pukul lagi dengan palu. Babi itu melolong kesakitan. Kemudian Lin tiba-tiba berhenti dan tampak kecewa. Babi itu bertanya ada apa. Lin berkata matanya tidak sejajar. Operasi harus diulang. Lin meyakinkan dia bahwa pengulangan itu gratis. Lagi pula, dia adalah dokter yang baik dan bertanggung jawab. Babi itu kesakitan dan ketakutan, tapi Lin melanjutkan. Akhirnya, prosedur selesai. Lin memberinya sebotol obat, menginstruksikan untuk diminum 2 kali sehari dan mengoleskan yang lain ke kulitnya. Dalam 2 hari, dia akan sembuh total. Tagihan total adalah 546 koin tengkorak. Babi itu kalah, menandatangani kontrak pembayaran dengan ujung jarinya yang berdarah. Dia bertanya apakah dia boleh pergi. Lin berkata iya. Tepat saat itu, sistem memberitahunya tentang misi tersembunyi. Misi itu dipicu oleh sesuatu di perut babi. Jika diselesaikan, Lin akan mendapatkan kemampuan langka bernama diagnosis visual. Lin menghentikannya dan berkata ada satu masalah lagi. Dia tidak bisa membiarkannya pergi tanpa mengatakan sesuatu. Itu akan bertentangan dengan etika medisnya. Babi itu curiga, duduk kembali. Dia berkata bersedia mendengarkan. Tapi jika ini penipuan, akan ada konsekuensi. Lin memeriksa nadinya. Sistem memberinya pengalaman diagnostik. Babi itu semakin cemas. Kemudian Lin menatap matanya dan dengan tenang berkata bahwa masalahnya mungkin kehamilan ektopik. Babi itu meraih kerah Lin dengan marah. Dia bersikeras bahwa dia pria, bukan wanita. Lin tetap tenang dan berkata justru itu masalah seriusnya. Jika dia punya rahim, operasi akan jauh lebih rumit. Frustrasi, babi itu melempar Lin ke kursi. Lin, tak gentar, bertanya apa yang dia pikirkan. Babi itu mengancam akan memotong tangannya. Lin menyarankan dia berhenti memikirkan kekerasan dan fokus pada kondisinya. Dia menjelaskan bahwa gejala, pembengkakan, tidak kehilangan nafsu makan, dan pendarahan di area bawah, semuanya tanda sesuatu yang lebih serius. Terkejut, babi itu bertanya bagaimana Lin tahu semua itu. Lin mencatat dan melanjutkan dengan pertanyaannya. Babi itu menyebutkan sakit perut yang mulai sekitar sebulan lalu. Lin meragukan keracunan makanan bisa bertahan selama itu. Dia bertanya apakah babi itu baru-baru ini mencoba bereproduksi atau memiliki preferensi aneh. Babi itu membentaknya, berteriak agar jangan tanya itu lagi. Lin setuju dan melanjutkan. Dia bertanya apakah ada rasa sakit tajam saat reproduksi. Babi itu marah, menuntut tahu rasa sakit apa yang dimaksud dan mengguncang Lin dengan agresif. Lin mencoba menenangkannya, menjelaskan dia hanya menanyakan hal-hal itu demi kesehatannya. Babi itu akhirnya duduk kembali dan berkata akan memberi Lin kesempatan terakhir. Lin maju dan berkata, berdasarkan gejala dan apa yang diceritakan babi itu, ini bukan kehamilan biasa. Kemungkinan mutasi yang disebabkan oleh mengonsumsi sesuatu yang tidak alami, yang menyebabkan kehamilan ektopik. Babi itu mengulang kata-kata itu dalam hati, mencoba mencerna. Lin menambahkan bahwa belakangan ini, dia mungkin merasa cepat kenyang setelah makan. Dia mungkin juga memperhatikan kulit pucat, mata cekung, atau denyut nadi dingin. Semua itu bisa menunjukkan adanya roh parasit yang menguasai. Dia memberikan babi itu ramuan untuk deteksi. Ramuan itu dirancang untuk mengungkap roh jahat tersembunyi. Babi itu mengendusnya. Kemudian dia mencelupkan tangannya ke dalamnya. Tiba-tiba, bentuk-bentuk spiritual gelap mulai muncul. Terkejut, babi itu menarik tangannya keluar, merasakan sesuatu bergerak di perutnya. Lin bereaksi cepat. Dia memukul perut babi itu dengan sebuah kursi. Babi itu panik dan menuntut untuk tahu apa itu. Lin menjelaskan bahwa diagnosis mengonfirmasi itu adalah roh parasit yang menyebabkan kehamilan ektopik. Untungnya, itu masih dalam tahap awal. Dia beruntung datang sekarang. Putus asa, babi itu berpegangan pada kaki Lin, meminta maaf atas sikapnya sebelumnya dan memohon untuk diselamatkan. Lin tahu bahwa melawan roh jahat secara langsung jauh lebih mudah. Sayangnya, ketika roh itu tumbuh di dalam perut seseorang, semuanya menjadi jauh lebih rumit. Dia harus berpikir kreatif. Dia bertanya pada babi itu apakah dia baru-baru ini makan sesuatu yang terkontaminasi. Babi itu mengaku bahwa sekitar sebulan lalu, dia memakan seorang pria. Dia tidak memakannya sepenuhnya, hanya menyerap sebagian tubuhnya. Selain itu, dia hanya makan daging babi dan manusia. Lin berkata sudah waktunya untuk melihat lebih dekat dan menyuruhnya mengikuti.
Babi itu dengan gugup mengikuti Lin ke ruang operasi. Babi itu ragu saat berbaring di atas ranjang operasi. Dia bertanya apakah diagnosis kedua akan lebih baik daripada langsung menjalani operasi. Namun Lin bersikeras bahwa bertindak cepat lebih penting. Dia perlu mengonfirmasi keberadaan roh itu melalui operasi. Babi itu mulai panik. Dia selalu menjadi tukang jagal, tapi sekarang dia yang dibedah. Saat dia berbicara, Lin dengan tenang mengasah pisau bedah. Babi itu dengan cemas bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lin menyiapkan pisau dan berkata mereka akan segera mulai. Namun kemudian dia berhenti sejenak, dia lupa sesuatu. Dia dengan cepat menandai sebuah tanda silang di perut babi itu dengan pena. Lalu dia mengaktifkan pengikat agar babi itu tidak bergerak selama prosedur. Babi itu berteriak. Lin meyakinkannya bahwa pengikat itu untuk keselamatannya. Babi itu bertanya apakah Lin pernah melakukan operasi sebelumnya. Lin berkata dia pernah melihat gurunya memotong daging, dan ini tidak jauh berbeda. Sekarang babi itu benar-benar panik dan memohon untuk dilepaskan. Namun Lin berkata sudah terlambat, dia tidak bisa meninggalkan pasien sekarang. Setelah beberapa sayatan dan cukup banyak latihan, Lin menyelesaikan prosedur. Dia memberi selamat pada babi itu. Operasinya berjalan lancar. Yang keluar adalah makhluk berdarah dan cacat. Saat Lin mulai menjahit luka, dia memberitahu babi itu, mungkin bukan waktu yang tepat, tapi dia harus menyebutkan tagihannya. Biaya operasi adalah 300 koin tengkorak. Karena ini operasi penuh pertamanya, dia menawarkan diskon. Jadi totalnya menjadi 240. Babi itu mengerang dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikannya. Lin setuju, tapi menambahkan bahwa biaya jahitan tambahan, 40 koin lagi. Dia menawarkan pilihan bahan jahitan, wol, katun, baja, atau rami. Babi itu memilih benang rami. Lin memasukkan benang ke jarum. Lalu dia mulai menjahit. Setelah itu, dia menuangkan ramuan penyembuh ke luka yang dijahit. Babi itu tersentak karena rasa perih. Sistem mengumumkan operasi berhasil. Lin mendapatkan lebih banyak pengalaman dan babi itu memperoleh 200 poin ketakutan lagi terhadap Lin. Melihat bayi parasit itu, Lin berkomentar bahwa meskipun dia lahir tercemar oleh kejahatan, dengan perawatan yang tepat dia mungkin akan tumbuh sehat. Namun babi itu sudah berlari keluar ruangan. Lin memanggilnya, mengingatkan bahwa dia lupa putrinya. Babi itu berteriak balik bahwa dia adalah bagian dari pembayaran. Lin bergegas mengejarnya, berteriak bahwa ini adalah apotek, bukan tempat penitipan anak. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan anak di sini. Namun, babi itu menghilang. Lin menghela napas dan memutuskan untuk merawat bayi itu untuk sementara. Mungkin saat profesor kembali, dia akan menemukan kegunaan untuknya. Mungkin sebagai camilan dengan segelas anggur. Makhluk kecil itu sudah gemetar ketakutan. Lin menuangkan sedikit ramuan penyembuh ke matanya dan membuka menu sistem untuk memeriksa statusnya. Dia melihat bahwa gelarnya telah berubah. Dia sekarang tercatat sebagai murid Bloodsaw. Deskripsinya menyebutkan bahwa orang bisa merasakan kekejamannya yang semakin tumbuh, dan bahwa dia perlahan mewarisi metode bengkok gurunya. Lin terkejut. Dia tidak menganggap dirinya jahat. Dia selalu menganggap dirinya baik hati. Dia menyadari bahwa dia memiliki 4 poin peningkatan. Dia memutuskan untuk menginvestasikan semuanya ke dalam konstitusi. Bertahan hidup adalah prioritas utamanya. Dia langsung merasa lebih kuat. Tepat saat itu, monster yang baru lahir diserang oleh makhluk lain. Lin bereaksi cepat dan menyelamatkannya, sambil memarahi dirinya sendiri karena lupa bahwa makhluk itu ada di sana. Dia memeriksa sistem. Makhluk itu tercatat sebagai roh bayi perempuan cacat, level 2. Misi rahasia muncul, roh jahat di dalamnya sedang merusak bentuknya. Semakin lama dia menunggu, semakin buruk keadaannya. Ada 4 pilihan, mengubahnya menjadi minyak lampu, memberi makan makhluk taman, mengawetkannya sebagai spesimen, atau menunggu babi itu kembali dan mengambilnya. Lin berpikir 3 pilihan pertama terlalu kejam. Kolom hadiah hanya bertuliskan, menunggu analisis, yang samar tapi mungkin menjanjikan. Dia memutuskan untuk menunggu. Saat dia duduk, dia mendapatkan 10 poin moral. Karena melakukan hal yang benar. Saat itulah dia ingat, dia lupa memberi makan makhluk di ruang belakang. Dia menaruh bayi itu dalam toples dan menyuruhnya menunggu. Lalu dia bergegas ke bagian belakang toko. Sudah berkeringat, dia membuka tutupnya, mempersiapkan diri. Lin menuangkan zat misterius ke dalam ruang bawah tanah. Dia kehilangan 10 poin kasih sayang dengan makhluk yang ada di dalamnya. Tapi setidaknya makhluk itu sudah diberi makan. Dia menatap ke dalam ruang bawah tanah, bingung. Selama 2 tahun, dia bekerja di toko ini, dan belum pernah sekalipun profesor menjelaskan apa benda ini. Dia memutuskan lebih baik tidak bertanya. Rasa ingin tahu di sini bisa membuat seseorang menjadi makanan. Ketika dia kembali ke depan toko, dia mendapati makhluk itu telah tumbuh sangat besar. Melihatnya saja sudah mengikis kewarasannya. 30 poin hilang dalam sekejap. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah betapa mengerikannya penampilannya sekarang. Tidak mungkin babi itu mengenali monster ini sebagai putrinya. Dia memutuskan untuk membantu. Dia mengikatnya keranjang dan berpikir sedikit perbaikan penampilan akan membantunya. Kalau tidak,
Dia akan menakuti semua orang di jalan. Dia meraih salah satu tentakelnya untuk memeriksanya. Tentakel itu mengeras. Anak itu semakin ketakutan, mendapatkan 10 poin ketakutan lagi. Dia mencoba menenangkannya, ini hanya untuk penampilan. Namun itu justru membuatnya semakin takut. Meski begitu, dia puas dengan pekerjaannya sejauh ini, meskipun terlihat agak kasar. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Dia membukanya dan disambut oleh mumi yang terbakar, hampir seluruhnya hangus, memancarkan permusuhan yang intens terhadap segala sesuatu yang indah. Sistem mengidentifikasinya sebagai roh jahat yang terbakar 99%. Makhluk itu berbicara. Jelas dia menginginkan wajah baru. Sebuah misi diaktifkan untuk melakukan rekonstruksi wajah, dengan hadiah 50 koin tengkorak. Lin menyuruh pengunjung itu menunggu sebentar, dia masih menyelesaikan operasi plastik lain. Jika mumi mau, dia bisa mengamati dan mengagumi teknik brilian Lin. Lin mencoba menenangkan mumi, meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan operasi plastik. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini mirip dengan memahat tanah liat atau menguleni adonan. Kuncinya adalah menyeimbangkan elastisitas dan tekanan. Terlalu kaku atau terlalu lunak, maka tidak akan berhasil. Dia membutuhkan sentuhan yang tepat. Mumi itu mendapatkan 10 poin ketakutan hanya dengan menonton. Lin mulai bekerja. Dia menepuk kulit makhluk itu, menggulungnya, melemparkannya, dan meregangkannya dari sisi ke sisi. Mumi itu menatap, kehilangan 20 poin kewarasan. Kemudian dia beralih ke kepala anak itu, meletakkannya di atas meja untuk diperiksa. Ada sesuatu yang terasa aneh tentang seluruh toko ini. Mumi itu, yang menonton dengan tidak percaya, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan Lin. Lin menjelaskan bahwa anak itu sangat tidak menarik, dan sebagai dokter, dia merasa bertanggung jawab untuk memberinya penampilan yang lebih menyenangkan. Mumi itu diam-diam meragukan metode itu akan berhasil, tapi tidak berkata apa-apa. Lin secara tidak sengaja memeras kepala anak itu terlalu keras, sedikit meremukannya. Dia meminta maaf dan melihat senyum menyeramkan seperti manusia dari gadis itu, yang menguras 20 poin kewarasan lagi. Mumi itu sekarang menyadari sesuatu yang mengerikan. Bloodshaw tidak meninggalkan asisten, dia meninggalkan seseorang yang bahkan lebih gila. Dia mulai membayangkan dirinya berakhir seperti salah satu makhluk mengerikan di ruang belakang. Mendengar suara samar, Mumi itu menjadi cemas. Apakah Bloodshaw kembali? Dia kehilangan 40 poin kewarasan lagi. Tepat saat itu, Lin muncul lagi, dengan ceria mengasah pisau dan meminta maaf atas keterlambatan. Lin bertanya ada apa. Namun Mumi yang ketakutan itu melesat keluar dari toko tanpa sepatah kata pun. Sistem memberitahunya bahwa misi gagal. Tapi dia mendapatkan 400 poin ketakutan dari pertemuan itu dan 100 koin tengkorak karena menakut-nakuti pelanggan. Lin bingung. Dia sudah tersenyum dan bersikap sopan sepanjang waktu. Kenapa makhluk itu begitu takut? Mengabaikannya, dia memutuskan untuk menyelesaikan makeover anak itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia menyelesaikan pekerjaan dan puas dengan hasilnya. Dia selalu memiliki tangan yang terampil, hanya tidak pernah membayangkan akan menggunakannya seperti ini. Kemudian dia melihat sesuatu yang aneh, mata ketiga di tengah dahinya. Sebelum dia sempat bereaksi, racun mengalir keluar dari mata itu. Dia memperingatkannya untuk menyembunyikan mata itu. Jika tidak, dia akan terpaksa mengeluarkan pisau lagi. Anak itu menangis, tapi rasa takutnya mulai berkurang. Sistem menunjukkan bahwa tingkat krisis telah menurun lebih dari 300 poin. Dia juga menerima sehelai rambut aneh dari sistem, sebuah item pertahanan yang menyebabkan sesak napas jika diletakkan dekat leher. Gadis itu memeluk boneka dengan erat, dan Lin bertanya-tanya apakah dia sudah terlalu jauh. Melihat keluar, dia menyadari sudah larut. Dia memeriksa lampu jiwa. Semakin redup cahayanya, semakin larut waktunya. Ketika lampu itu padam sepenuhnya, malam telah tiba. Saat dia meraih untuk menurunkan lampu, sosok yang diselimuti bayangan muncul. Sistem memperingatkan bahwa ini adalah pemburu iblis, yang sangat berbahaya. Bertindak ceroboh terhadapnya akan berujung pada kematian. Lin mengamati orang asing itu. Ini pertama kalinya dia melihat manusia lain dalam 2 tahun. Berdasarkan reaksi kuat lampu, orang ini sangat kuat. Pria berjubah itu berbicara. Dia membutuhkan perawatan, khususnya ramuan tempur dan pemulihan. Sistem mengaktifkan misi senilai 500 koin tengkorak. Kekurangannya adalah jika Lin mati selama perawatan, misi akan gagal. Dia mengundang pria itu masuk, mengutuk waktunya. Saat pemburu itu duduk, dia terkejut menemukan manusia lain di dunia ini. Sistem mengaktifkan tautan ras bersama. Jika Lin kehilangan ikatan itu, dia juga akan kehilangan nyawanya. Berusaha tetap tenang, Lin bertanya ada apa. Pemburu itu menunjukkan lengannya. Sesuatu yang gelap dan ungu berdenyut di bawah kulit. Itu hidup. Sistem menyelesaikan diagnosis awal, dia telah terinfeksi racun kupu-kupu hitam. Lin dengan tenang memberitahu pria itu, yang tampak terkejut karena dia mengenalinya. Pemburu itu menjelaskan bahwa hantu dengan gaun merah menyerangnya dan menggunakan racun ini. Dia sudah dalam kondisi buruk, yang membuatnya rentan. Setelah pulih, dia berencana memburunya.
Lin menawarkan bantuan, meskipun dalam pikirannya dia panik. Jika pria ini menolak pergi, dia tidak punya pilihan selain merawatnya. Dia bertanya pada sistem bagaimana menangani racun itu. Jawabannya, zat berbahaya yang dibuat dari semua kebencian di dunia gelap. Satu-satunya cara menghilangkannya adalah melalui operasi menggunakan bahan langka bernama Ostein. Lin memberitahu pemburu bahwa mereka harus melakukan operasi. Pemburu itu berkeringat, bertanya tentang kualifikasi Lin. Berusaha terdengar percaya diri, Lin menjawab bahwa ini akan menjadi operasi keduanya. Pemburu itu menggerutu tentang apakah ada klinik lain di dekat sini. Lin berkata tidak, klinik lain pasti sudah dihancurkan oleh Bloodsaw sejak lama. Akhirnya, pemburu itu menyadari dia tidak punya pilihan. Racun itu semakin parah. Dia setuju. Lin menyiapkan alat-alatnya. Saatnya memulai. Pemburu itu mengamati ruangan. Rasanya bukan seperti klinik, melainkan seperti rumah jagal. Dia memandang asisten kurus itu dengan curiga. Lin bertanya apakah dia ingin anestesi. Pemburu itu menolak, mengatakan bahwa pejuang sejati tidak membutuhkannya. Lin setuju. Dia juga belum pernah menggunakannya. Dia memulai prosedur dengan menusukkan pisau ke lengan pemburu. Pemburu itu tersentak dan menyuruhnya tenang. Lin meyakinkan bahwa itu hanya tes. Pemburu itu kesal tapi membiarkannya melanjutkan. Lin mengambil lebih banyak alat, mencari yang tepat. Pemburu itu bertanya mengapa dia meletakkan semuanya di bahunya. Lin menjelaskan bahwa dia hanya menguji ketajaman. Jika pisaunya tidak cukup tajam, itu akan lebih menyakitkan. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa rasa sakit sebenarnya terjadi saat pisau masuk, bukan saat ditarik keluar. Dia hanya memastikan semuanya siap. Pemburu itu menatapnya dengan curiga. Lin berusaha terdengar profesional, tapi rasanya lebih seperti ancaman. Karena mulai tidak sabar, pemburu itu memperingatkannya. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia akan dibunuh. Lin mengangguk dan membawa sebuah tungku kecil. Dia mulai memanaskan semua alat. Pemburu itu panik. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lin menjelaskan bahwa racun kupu-kupu hitam terlalu berbahaya. Jika menyebar, itu bisa membunuhnya. Pisau harus disterilkan dan dilelehkan terlebih dahulu. Pemburu itu bertanya apakah Lin pernah melakukan ini sebelumnya. Lin mengakui bahwa dia hanya pernah melakukannya saat mencabut bulu babi. Dengan ngeri, pemburu itu berkata tidak jadi, tapi sudah terlambat. Lin mengeluarkan papan kayu. Pemburu itu menjadi gugup. Lin mengatakan itu hanya untuk menangkap darah dan bagian yang lepas selama operasi. Ketakutan tapi tanpa pilihan lain, pemburu itu duduk diam. Dia bergumam bahwa jika ada klinik lain dalam radius 100 meter, dia sudah pergi. Dengan senyum maniak, Lin mendekat dengan pisaunya, siap memulai. Lin mulai bekerja, memulai operasi. Dia mendapatkan lebih banyak pengalaman menggunakan pisau. Pemburu iblis berteriak, dia merasa seolah tubuhnya disobek dan hatinya terbakar. Sementara itu, Lin dengan tenang menggunakan alat-alat yang menyala, santai menyarankan bahwa jika rasa sakit terlalu berat, anestesi selalu bisa menjadi pilihan. Pemburu itu shock. Dia bahkan tidak sadar operasi sudah dimulai dan mengakui dia tidak merasakan apa-apa. Lin menjawab, sedikit kesal, bahwa dalam kasus itu, pemburu harus berhenti meremas meja operasi. Meja itu hampir pecah karena tekanan genggamannya. Pemburu iblis meminta maaf, mengatakan dia terlalu kuat. Dia berjanji akan mengganti kerusakan nanti dan mendesak Lin untuk segera menyelesaikan. Lin mulai mengiris lebih dalam. Tiba-tiba, pemburu itu memohon agar dia berhenti. Mengeluh bahwa dia pikir rasa sakit akan berakhir, bukan bertambah parah. Lin menghela napas. Jika dia bekerja lambat, pasien mengeluh. Jika dia bekerja cepat, tetap saja tidak cukup baik. Sekarang dia sudah setengah jalan, pria itu ingin dia berhenti. Dia menjelaskan bahwa ini bukan operasi biasa. Ini adalah ekstraksi tingkat lanjut. Pemotongan dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak jaringan dalam, bukan untuk hiasan. Pemburu itu marah dan menuntut Lin menyelesaikannya dengan satu irisan bersih. Lin, terkejut, bertanya apakah dia benar-benar serius, karena satu kesalahan bisa memotong arteri dan membunuhnya. Dia mengingatkan bahwa dokter memperlakukan pasien seperti anak mereka sendiri. Mereka tidak ingin pasien meninggal karena prosedur dasar. Dia kembali menawarkan anestesi, tapi pemburu itu hanya berteriak agar segera diselesaikan. Lin tersenyum sinis dan berkata jangan khawatir. Setelah ini selesai, dia yakin pria itu akan kembali. Pemburu iblis terbaring tak bergerak, mengeluarkan air liur, sementara Lin menumpuk berbagai benda mengerikan yang dikeluarkan dari lengan pria itu. Melihat tumpukan itu, pemburu itu berbicara keras. Dia berpikir bahwa iblis pasti yang melakukan ini padanya. Lin mendisinfeksi luka dengan alkohol berkualitas tinggi, membakar area tersebut hingga bersih. Pemburu itu memohon untuk dilepaskan. Lin dengan tenang mengatakan masih ada satu langkah lagi. Dia mengangkat sebuah tulang dengan hati kecil terukir di dalamnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari sentuhan akhir. Pemburu itu menatap dengan ngeri. Lin dengan polos bertanya apakah pemburu itu menyukai detailnya. Pria itu, marah, mulai mengutuk. Tapi Lin dengan mudah menghindar. Dia mengatakan dia masih berusaha membantu.
Dia menegaskan pasien tidak boleh pergi sebelum perawatan selesai. Pemburu iblis tidak peduli. Dia mengeluarkan senjatanya, menyuruh Lin berhenti bermain-main dengannya. Tembakan terdengar menggema di udara. Dan adegan berikutnya menunjukkan pemburu sudah terikat di dinding. Bingung dan marah, pemburu itu menuntut tahu mengapa dia diikat. Lin menjelaskan itu demi keselamatan. Dia tidak keberatan mati, tapi jika diserang saat operasi, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu tidak adil bagi pasien. Pemburu iblis mengejek belenggu logam itu. Dia bersikeras bahwa jika dia benar-benar takut rasa sakit, dia sudah mati. Logam tidak akan menahannya. Lin mengabaikan itu dan mulai mengamplas tulang yang terbuka. Dengan ngeri, pemburu itu memohon tolong. Lin dengan tenang mengatakan dia hanya mengikis tulang. Dia sudah memperingatkannya sebelumnya bahwa itu akan menyakitkan. Pemburu itu menuntut tahu mengapa pengikisan tulang diperlukan. Lin menjawab bahwa menahan rasa sakit adalah bagian dari menjadi kuat, dan seorang pejuang sejati tidak boleh takut akan itu. Akhirnya, pemburu iblis menyerah, dia memohon anestesi. Lin menggeleng. Pada titik ini, anestesi tidak akan bekerja pada tulang yang terbuka. Dia menyuruh pemburu itu bertahan sedikit lagi. Keahlian menggunakan pisau meningkat lagi. Tiba-tiba, pemburu itu melarikan diri. Marah, dia berkata dia tidak akan pernah mempercayai Lin lagi. Lin menangkap lengannya. Dia menjatuhkan senjata dari tangannya. Lalu dia memasukkan senjata itu ke mulut pemburu. Lin memperingatkan pemburu agar tidak melawan lagi. Kalau tidak, masalah akan menantinya. Pemburu itu cepat-cepat minta maaf dan berjanji tidak akan bergerak. Lin mengatakan itu bagus. Jika dia mencoba apapun lagi, operasi akan menjadi urusan pribadi. Dia mengingatkan bahwa dia punya reputasi yang harus dijaga dan mengeluarkan gergaji, bersiap untuk langkah terakhir. Pemburu itu, ketakutan, bertanya apa yang Lin miliki terhadapnya. Sistem mencatat kehilangan kewarasan sebanyak 20. Lin berkata saatnya menggunakan alat besar. Gergaji harus menyelesaikan semuanya. Saat gergaji mendekat, pemburu itu panik. Dia mulai memohon belas kasihan. Teriakan bergema dari rumah. Sistem mencatat kehilangan kewarasan sebanyak 60. Tiba-tiba, seorang gadis kecil masuk ke toko bertanya apakah ini tempat yang tepat untuk membeli ramuan. Dia bingung dan gugup. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, sesuatu menarik kakinya. Dia mendengar pemburu berteriak minta tolong. Lalu melihat Lin, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, berdiri di belakangnya dengan gergaji saat pemburu itu terikat. Lin memintanya menunggu sebentar sementara dia menyelesaikan pasien sebelumnya. Gadis itu panik. Ketakutannya meningkat drastis. Gadis itu berlari menjauh. Sistem mencatat 70 poin ketakutan dan mencatat bahwa dia telah mengembangkan gangguan psikologis akibat trauma tersebut. Lin dengan santai menoleh kepadanya dan berkata bahwa dia akan mengambilkan ramuan sesegera mungkin setelah selesai dengan pasiennya. Sistem memberikan gelar baru kepada Lin. Teror pasien Lin bingung, dia tersenyum dan menawarkan bantuan. Namun semua orang tetap bereaksi dengan ketakutan. Dia kemudian melihat pemburu iblis yang mencoba merangkak pergi. Lin mengerutkan kening dan mengingatkannya bahwa operasi belum selesai. Mereka kembali ke meja. Pasien mengerang kesakitan sementara Lin menepuk bahunya dengan lembut. Lin akhirnya mengumumkan bahwa prosedur telah selesai. Racun telah dibersihkan dari tulang pemburu itu. Yang tersisa hanyalah otot dan jaringan yang harus beregenerasi secara alami, dan lengannya akan kembali seperti baru. Namun pemburu itu tidak bergerak. Lin mencoba membangunkannya. Sistem memberitahunya bahwa dengan melumpuhkan pemburu iblis legendaris, dia telah membuka sifat baru, kemampuan meningkatkan rasa sakit menggunakan alat. Beberapa saat kemudian, pemburu itu terbangun dengan bingung. Dia mencoba menembak 2 kali tapi segera menyadari ancaman itu sudah hilang. Lin menyuruhnya untuk rileks, semuanya baik-baik saja. Pemburu itu, masih waspada, memastikan bahwa racun berbahaya itu sudah hilang. Rasanya tidak nyata. Lin mengangguk. Racun otot telah dihilangkan. Proses regenerasi dimulai dengan bantuan ramuan terbaik dari apotek. Satu-satunya kendala adalah adanya bagian jaringan yang hilang. Jadi Lin menambahkan sedikit daging babi untuk mengisi kekosongan itu. Pemburu iblis menatap dengan tidak percaya. Pemburu iblis menuntut penjelasan, terkejut mendengar bahwa Lin menggunakan kulit babi. Lin hanya mengatakan itu tidak konvensional, tapi efektif. Jika ada masalah nanti, dia bisa kembali. Pemburu itu merasa ngeri dengan gagasan harus kembali lagi. Lin mengingatkannya bahwa kematian akibat racun akan jauh lebih buruk. Di dunia ini, bertahan hidup lebih penting daripada apapun. Sistem menunjukkan bahwa tingkat krisis pemburu telah mencapai 99%. Meskipun begitu, kata-kata tulus Lin menenangkan pria itu. Tingkat bahaya menurun. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengakui bahwa Lin benar di dunia gelap ini, bertahan hidup adalah yang terpenting. Dia kemudian mengatakan kepada Lin bahwa hanya sampai sejauh ini saja sudah mengesankan metodenya yang brutal mungkin mengganggu, tapi hasilnya nyata. Dia meraih kerah Lin dan bertanya apakah dia memiliki pengalaman medis yang nyata. Lin dengan bangga mengacungkan 3 jari dan mengklaim bahwa dia pernah melakukan operasi sesar yang berhasil. Baik ayah maupun anak perempuan itu bahagia dan bahkan memuji pekerjaannya. Pemburu itu, mengingat bagaimana tulangnya digosok,
mengakui bahwa dia memang merasa sembuh. Tapi dia memperingatkan Lin, tidak ada yang boleh tahu bahwa dia pingsan saat operasi. Lin berjanji akan merahasiakannya. Ketika ditanya berapa biaya operasi, Lin mengatakan agar dia tidak perlu khawatir. Itu adalah tanda niat baik dari satu manusia kepada manusia lain. Dia hanya berharap pemburu itu akan mampir ke apotek lagi. Sistem memberi hadiah kepada Lin 500 koin tengkorak. Pemburu itu tampak tidak yakin. Dia menggerutu bahwa pujian tidak akan membantu dan menuntut agar Lin melupakan semua yang terjadi. Meskipun mereka berdua manusia, itu tidak mengubah apapun. Dia berjalan sendiri dan tidak akan membiarkan seseorang seperti Lin ikut serta. Sebelum pergi, dia memberikan satu isyarat terakhir kepada Lin membuka mantelnya. Dia menyuruhnya memilih sesuatu yang berharga dari barang-barangnya. Pertukaran yang adil untuk perawatan itu. Lin memeriksa barang-barang yang terhampar di depannya. Satu benda khusus menarik perhatiannya. Itu adalah revolver terkutuk yang pernah dimiliki oleh pemburu iblis legendaris. Senjata itu diberi mantra dengan 6 peluru yang dapat mengisi ulang sendiri. Dengan antusias, dia langsung meraihnya. Namun pemburu itu menghentikan tangannya. Pemburu itu memperhatikan dan memuji insting tajam Lin, mengatakan bahwa dia memilih senjata paling menggoda dari koleksi itu. Lin, terkesan dengan senjata itu, bertanya berapa banyak monster yang telah dibunuhnya. Mengejutkannya, pemburu itu mengakui bahwa senjata itu belum pernah membunuh satupun monster. Dia mendemonstrasikan dengan menembak ke dinding. Hanya meninggalkan bekas terbakar berbentuk lingkaran. Dia menjelaskan bahwa senjata itu tidak pernah mengenai target yang dimaksud, tidak peduli dari sudut manapun. Mereka terlihat mengesankan tapi pada dasarnya tidak berguna. Hanya baik untuk hiasan. Lin mencoba mundur dari pilihan itu, mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya lagi. Namun pemburu itu mengingatkannya bahwa, sebagai orang yang berprinsip, setelah pilihan dibuat, itu tidak bisa ditolak. Jika Lin tidak menerimanya, pemburu itu memperingatkan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin akan terjadi. Dengan enggan, Lin menerimanya, berencana untuk menyingkirkannya nanti. Namun pemburu itu memberitahunya bahwa itu tidak akan berhasil karena kutukan. Senjata itu tidak bisa dibuang dengan sukarela, hanya bisa dipindahkan melalui pertukaran yang adil. Dan karena Lin sangat menginginkannya, kutukan itu langsung melekat padanya. Lin menyadari ini bukan pertukaran yang adil dan menuduh pemburu itu menipunya. Namun pria itu hanya mengingatkannya tentang budi yang harus dibayar untuk operasi itu. Sebagai hadiah perpisahan, pemburu itu memberikan peringatan tidak peduli apa yang terjadi malam ini. Tidak peduli suara atau ketakutan apapun, Lin tidak boleh membuka pintu. Sesuatunya yang tidak biasa akan terjadi. Lin bertanya ancaman seperti apa itu, tapi pemburu itu menghilang ke dalam kegelapan, mengatakan lebih baik dia tidak tahu. Lin merenungkan bagaimana gurunya pernah mengatakan hal serupa sebelum pergi. Jelas malam ini akan berbahaya. Masih ada sekitar 30 menit sebelum malam benar-benar tiba, dan tidak ada pengunjung lagi yang seharusnya datang. Dia melirik makhluk anak-anak di tanah. Makhluk itu sudah mencapai level 7 dengan kecepatan ini, akan sulit untuk mengendalikannya. Dia mencoba menggunakan revolver terkutuk itu. Seperti yang diharapkan, tembakan itu meleset total. Namun, ketakutan yang ditimbulkannya efektif. Dia terus menembak untuk menakuti makhluk itu agar tunduk. Tepat saat itu, lampu jiwa mulai berkedip. Lin segera menutup pintu dan menghela napas lega. Dengan lampu yang kini mati, fase berbahaya dimulai. Sekarang siapapun, bahkan tanpa undangannya, bisa masuk ke rumah. Sistem mengaktifkan misi baru, malam tanpa tidur. Tujuannya adalah bertahan sampai pagi. Hadiahnya 500 koin dan hadiah misterius. Di dalam kamarnya, Lin bersembunyi di bawah selimut, senjata siap di tangan. Dia siap menghadapi apapun. Sekarang sudah tengah malam, dan seseorang sudah mengetuk pintu. Sebuah suara yang familiar memanggil, mengaku sebagai Blood Saw. Suara itu mengatakan ada roh jahat yang mengejarnya dan memohon bantuan. Lin terkejut. Apakah profesor itu benar-benar kembali? Dia mendekati pintu dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba dia menyerang pintu itu dengan senjatanya, untuk berjaga-jaga. Suara di balik pintu berteriak protes. Namun Lin tetap teguh, gurunya tidak akan pernah kembali pada jam seperti ini. Sementara mereka berdebat, terdengar suara dari luar. Lin mencondongkan badan untuk mendengarkan. Tiba-tiba, tangan-tangan menerobos pintu, meraihnya dan menguras kewarasannya. Dia melawan, berjuang untuk membebaskan diri. Dalam keputusasaan, dia menggunakan rambut terkutuk dari roh jahat itu, yang akhirnya memaksa tangan-tangan itu mundur. Saat tangan-tangan itu menarik diri, Lin bertanya-tanya apakah mereka benar-benar hidup, tapi dia tidak mengambil risiko. Dia memberikan pukulan terakhir, mengalahkan apa yang sistem sebut sebagai penipu daging. Dia mendapatkan 100 poin pengalaman. Dia menarik napas dalam-dalam, dia berhasil melewati pertemuan ini. Namun dia memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Serangan itu terjadi tepat pada tengah malam. Sistem mengeluarkan 2 peringatan mendesak. Monster tingkat akar sekarang mendekat, dan tingkat krisis telah mencapai 100%. Lin segera kembali ke pintu. Dia curiga ini adalah makhluk yang dimaksud dalam peringatan itu. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dan meraih ke arahnya.
Lin menyerang dengan pisau. Lalu dia mencium bau busuk di udara. Dia berbalik. Dua mata besar yang bersinar menatapnya dari kegelapan. Dia mundur, tapi mata itu mengikuti, menekan tepat di pintu. Detak jantung monster itu sangat keras. Lin mendengar suara menjilat yang lembut, awalnya terdengar anehnya lucu. Lalu lidah monster itu menyentuh wajahnya. Itu jelas bukan hal yang lucu. Dia kehilangan 40 poin kewarasan lagi tapi memaksa dirinya untuk tidak panik. Jika dia panik, dia tahu dia akan dimakan. Makhluk itu kemudian berbicara pelan, mengatakan bahwa ia telah menemukan dokter dan mengeluh sakit gigi. Lin terkejut. Makhluk itu datang bukan untuk memakannya, melainkan untuk meminta perawatan gigi. Berusaha tetap tenang, dia memberitahu makhluk itu bahwa klinik tidak menerima pasien pada malam hari. Itu adalah aturan. Namun makhluk itu menjadi agresif, mengancam akan memakannya jika pintu tidak dibuka. Tanpa pilihan, Lin membukanya. Dia menyapa monster itu dengan sopan, menyembunyikan ketakutannya. Sistem menganalisis makhluk itu, ras dan kemampuannya tidak diketahui, tapi mengonfirmasi ada masalah gigi. Monster itu mengerang kesakitan, mengatakan ia tidak bisa makan. Lin menawarkan bantuan. Bagaimanapun, sakit gigi bukan hal yang sulit untuk diobati. Dia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah pasien lain. Saat dia mendekati rahang besar makhluk itu, sistem mengaktifkan misi baru, mengobati sakit gigi. Hadiah berupa 1000 koin, 50 poin kesukaan dengan makhluk yang tidak dikenal itu, dan tanpa hukuman. Namun Lin tidak merasa tenang. Dia tahu satu-satunya alasan tidak ada hukuman adalah jika dia gagal, tidak akan ada yang tersisa darinya. Dia mempersiapkan diri. Dia harus mengandalkan keterampilan medisnya sekali lagi. Di dalam mulut monster itu gelap. Makhluk itu tiba-tiba mencabut matanya sendiri untuk digunakan sebagai sumber cahaya bagi Lin. Berterima kasih, binatang itu membantu Lin melihat dengan jelas. Di dalam mulut itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sisa-sisa membusuk dari banyak makhluk terurai di antara gigi-gigi besar itu. Di dalam mulut monster itu, Lin menemukan sesuatu yang tak terduga. Tersembunyi di antara sisa-sisa yang membusuk adalah tombak legendaris, rusak tapi masih utuh. Tombak itu memancarkan energi suci dan jelas bukan berasal dari dunia ini. Sebuah senjata dari alam lain, diberkati dengan kekuatan ilahi dan sangat efektif melawan makhluk iblis atau yang terkorupsi. Lin menyadari itu mirip dengan senjata pemburu iblis. Makhluk itu mendesaknya untuk mencabut tombak itu. Saat Lin melihat lebih dalam ke dalam interior yang mengerikan itu, dia melihat sisa-sisa penyembuh sebelumnya. Mata iblis, anggota tubuh penyembuh terkutuk, potongan-potongan dokter. Beberapa bahkan termasuk organ seperti bola mata terkutuk yang diberi label pernah milik seorang dokter. Jelas sudah, orang lain pernah mencoba menyembuhkan makhluk ini di masa lalu. Tapi karena mereka sendiri adalah entitas terkutuk, mereka tidak bisa menangani energi suci dari tombak itu. Lin, sebagai manusia, percaya dia mungkin kebal terhadap efeknya. Harapan itu hilang saat dia menyentuhnya. Jarinya langsung berubah menjadi ungu. Makhluk raksasa itu berbalik dan menatap. Sudah terlambat untuk mundur. Lin memanfaatkan kesempatan itu dan mulai mencabut tombak itu. Tentakel muncul untuk membantunya, dan bersama-sama mereka berhasil mencabut tombak itu. Dia mendapatkan 20 poin kesukaan. Namun rasa sakit dari kontak terkutuk itu tetap ada. Lin menyadari jika dia panik sekarang, dia selesai. Melawan ketakutan, Lin meyakinkan monster itu bahwa dia akan mengurus semuanya. Dia mengabaikan penampilan mengerikan makhluk itu. Dia bergegas kembali ke toko. Di sana, dia mengumpulkan beberapa tabung obat. Lalu dia kembali untuk mengoleskannya. Dia mendiagnosis bahwa rasa sakit itu bukan dari masalah gigi biasa tapi dari energi suci yang tersisa yang tertanam di akar gigi. Jumlah darah membuat tugas itu sulit. Dia berhenti sejenak, bertanya-tanya bagaimana dia harus masuk lebih dalam ke dalam mulut makhluk itu. Pada saat itu, dia melihat sebuah tentakel. Dengan tenang, dia mengatakan bahwa tentakel itu diperlukan untuk meredakan rasa sakit. Lalu dia memotongnya tanpa menunggu izin. Monster itu berteriak bingung, menuntut tahu apa yang sedang dia lakukan. Namun Lin sudah mengisi jarum suntik. Dia mengetuk bola mata yang mengambang itu untuk mendapatkan cahaya lebih. Dia mulai mengorek gigi itu. Berusaha menembus lebih dalam ke dalam gigi. Menyadari dia membutuhkan alat yang lebih baik, dia mengambil tengkorak dan menggunakannya untuk memukul pasak lebih dalam ke akar. Makhluk itu meringis kesakitan, tapi Lin menyuruhnya bertahan sedikit lagi. Akhirnya, rasa sakit itu mereda. Monster itu mengakui bahwa beberapa saat lalu ia sempat berpikir untuk memakan Lin, tapi sekarang ia merasa jauh lebih baik. Lin menyarankan untuk tidak memikirkannya. Obat itu bekerja, tapi pekerjaan belum selesai. Sekarang dia harus membersihkan gigi dan menyelesaikan restorasi. Dia meminta ember, yang dengan patuh diambil oleh makhluk itu. Lin membilas area yang terinfeksi dan meminta beberapa baja untuk menambal giginya. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup. Untuk mengatasi masalah itu, monster tersebut menelan Lin dan berlari kencang. Dalam sekejap, mereka tiba di sebuah pintu logam besar. Lin segera menyadari masalahnya. Pintu itu terbuat dari besi, bukan baja. Tak gentar,
Makhluk itu membuka mulutnya dan menembakkan ledakan laser, melelehkan pintu itu sepenuhnya. Di dalam, mereka menemukan sebuah marionet baja, sebuah otomaton kuat dan berat bersenjata dengan kemampuan tempur tinggi. Lin keluar dari mulut makhluk itu dan menyaksikan adegan yang terjadi. Dia teringat bahwa marionet seperti ini pernah menyebabkan kekacauan di tokonya. Gurunya membutuhkan waktu 10 jam bertarung untuk mengusirnya. Kali ini, makhluk itu menjulurkan lidahnya dan menghancurkan boneka baja itu dengan mudah. Kemudian, ia melompat dan menghabisinya dengan pukulan mematikan. Lin terkejut. Dia bahkan tidak bisa mengukur tingkat kekuatan kedua makhluk ini. Jarak antara mereka sangat besar. Makhluk itu bertanya apakah itu sudah cukup. Lin mengangguk cepat dan meminta bantuan untuk memperbaiki giginya. Kembali di toko, Lin mengaktifkan alat-alatnya. Giginya diasah hingga sempurna. Makhluk itu mengangkat Lin dengan lembut, tersenyum puas. Dia basah kuyup oleh keringat tapi lega, itu memberinya 11 koin tengkorak dan 50 poin kesukaan tambahan. Setelah perawatan selesai, makhluk itu dalam suasana hati yang baik. Lin menawarkan layanan perawatan mulut jangka panjang, sejenis pemeliharaan gigi. Makhluk itu tidak mengerti apa itu, jadi Lin menjelaskan bahwa itu adalah rencana perawatan rutin untuk menjaga kesehatan gigi. Dengan rasa penasaran, makhluk itu setuju untuk mencoba layanan gratis. Lin kembali masuk ke mulutnya, memulai misi pembersihan baru. Di dalam, dia mengikis sisa-sisa mayat lama, daging yang membusuk, dan segala sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dia berhasil mengumpulkan cukup banyak puing manusia. Di lantai dekat situ, dia meletakkan ember hitam. Makhluk itu bertanya tentangnya. Lin menjelaskan itu adalah lendir hitam khusus yang akan mensterilkan seluruh mulutnya dan meninggalkan aroma segar yang menyenangkan. Makhluk itu terpesona dan membuka mulutnya lebih lebar lagi. Ini membuat Lin mendapatkan 20 poin kesukaan tambahan. Dia langsung masuk, menggosok semuanya dengan teliti sementara monster itu memegang ember, membantu sesuai instruksi. 20 poin kesukaan lagi menyusul. Lin bertanya bagaimana perasaannya. Dia tersenyum lebar, memamerkan gigi yang sudah mengilap dan bersinar. 50 poin lagi ditambahkan. Dia jelas senang. Lin kemudian menyarankan agar dia menjadi anggota seumur hidup kliniknya. Dia setuju dengan senang hati. Dia meminta namanya agar bisa membuat catatan keanggotaan dan menawarkan hadiah khusus pada kunjungan berikutnya. Makhluk itu tidak tahu apa itu nama. Jadi Lin menjelaskan, itu adalah sebutan yang digunakan orang lain untuk merujuk padamu. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya nama. Dia menawarkan untuk menamainya Xiao Xiao. Dia menerimanya. Sebagai ungkapan terima kasih, dia memberinya beberapa jilatan lembut. Sistem memberi Lin gelar baru, pemberi nama akar. Dia kini menjadi manusia pertama di dunia ini yang pernah memberi nama pada makhluk akar. Bersamaan dengan itu, dia mendapatkan afinitas baru dan kemampuan untuk menghilangkan kutukan. Xiao Xiao membawanya kembali ke toko dengan penuh sukacita, lalu meninggalkannya di depan pintu. Begitu dia melangkah masuk, Lin terjatuh ke tanah, gemetar. Dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa jika bukan karena keteguhan pikirannya, dia tidak akan bisa melewati malam itu. Kalau kamu suka recap ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan episode manhwa berikutnya. Di dalam toko, Lin memeriksa sistem dan melihat bahwa dia sekarang memiliki 8 poin atribut untuk dialokasikan. Profilnya juga berubah, menyebutkan bahwa dia adalah seseorang yang sudah menimbulkan ketakutan dan rasa sakit pada seorang pemburu iblis yang malang. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Kekuatan dan kelincahan tidak akan banyak membantunya melawan monster di dunia ini. Kecerdasan juga bukan prioritas, karena dia bisa mengandalkan sistem untuk analisis. Jadi, dia mengalokasikan semuanya ke konstitusi. Di tempat seperti ini, bertahan hidup adalah yang paling penting. Dia juga memeriksa keterampilan barunya, penghapusan kutukan terbatas. Keterampilan ini menghapus kutukan selama 24 jam, hanya bisa digunakan pada satu target sekaligus, dan memiliki waktu tunggu selama 12 jam. Dia punya ide. Jika dia menggunakannya pada pistol yang dikutuk itu, mungkin akan menjadi senjata legendaris sejati. Dia mengaktifkan keterampilan itu, menghapus kutukan dari pistol tersebut. Dengan bersemangat, dia mencobanya dengan menembak beberapa botol. Namun, dia meleset semuanya. Sistem memberitahunya bahwa kemahiran senjatanya adalah 0. Dia menyadari bahwa menghapus kutukan tidak membuatnya menjadi penembak yang baik. Kecewa, dia menyiapkan target botol di dekat jendela dan terus berlatih. Dia mendapatkan sedikit pengalaman, tapi keterampilan butuh waktu untuk berkembang. Tiba-tiba, salah satu tembakannya yang meleset menyebabkan teriakan keras di luar. Seseorang berteriak, menuntut tahu siapa yang menyerang mereka. Sistem memberitahu Lin bahwa dia secara tidak sengaja mengenai makhluk level 75, makhluk yang dikenal sebagai pemakan korupsi malam. Panik, Lin menutup jendela dengan papan dan menyembunyikan semuanya. Makhluk di luar terus berteriak, mencari penyerang. Lin terjun ke tempat tidur. Dia gemetar ketakutan. Meskipun begitu, Lin berhasil tidur dan bangun keesokan harinya.
Sistem memberinya hadiah 500 koin karena berhasil bertahan semalam. Sistem mencantumkan pencapaiannya, dia mengalahkan monster, melukai yang lain, secara psikologis membuat trauma beberapa pasien, dan masih berhasil bangun dengan perasaan positif. Dia kini telah mencapai level 6 dan membuka toko sistem. Sistem juga memberitahunya bahwa setelah mencapai level 10, dia akan bisa memilih profesi. Lin melihat sesuatu merayap ke tempat tidurnya. Dia secara naluriah menembakkan beberapa tembakan, kali ini meningkatkan kemahirannya sedikit. Kemudian dia menyadari itu adalah gadis kecil itu. Meskipun terlihat imut, tentakel jahat itu masih sangat nyata. Dia langsung mendapatkan 20 poin ketakutan terhadapnya. Tidak mengherankan dia merasa ada yang memanjatnya tadi malam. Karena penasaran, dia memeriksa levelnya, sudah level 10. Sistem memberitahunya bahwa karena dia telah mencapai lebih dari 1.300 poin ketakutan dan 200 poin penjinakan, dia sekarang memenuhi syarat untuk misi baru, pertumbuhan roh anak. Ini berarti dia bisa langsung memengaruhi perkembangannya. Dia mengeluh tentang tanggung jawab ini. Mengapa makhluk itu tidak bisa tumbuh sendiri? Lalu dia sadar, ketakutan adalah alasan dia belum menyerangnya. Jadi, untuk mencegahnya menjadi ancaman, dia harus memaksimalkan ketakutan. Dia mengangkatnya, terlihat polos dan tidak berbahaya di tangannya. Dan dia mulai meregangkan anggota tubuhnya, menyebutnya sebagai penyesuaian harian. Rasa takutnya terus meningkat. Tanpa meminta izin, dia mengubah bentuknya, memasukkan tentakelnya ke dalam mulutnya. Setelah kilatan cahaya, boom, dia berubah kembali menjadi gadis kecil yang tampak normal. Dia bahkan menambahkan beberapa ekor lucu sebagai pelengkap. Sistem mengonfirmasi bahwa bentuk baru ini akan berdampak signifikan pada pertumbuhannya. Bangga dengan karyanya, Lin berkomentar bagaimana hanya dengan bahan tentakel, dia berhasil membuat beberapa telinga yang menggemaskan. Dia menyuruhnya untuk tetap dalam bentuk ini dan tidak pernah kembali ke bentuk bertentakel. Sistem memberitahunya bahwa meskipun transformasi fisik sudah selesai, pengaturan kepribadiannya masih perlu disesuaikan. Dengan sedikit tersenyum, Lin berkata sudah waktunya memberinya pendidikan yang layak. Selanjutnya, dia menyesuaikan sebelumnya dan memilih tipe kepribadiannya. Dia memilih campuran manis, patuh, dan, anehnya, pembunuh. Sistem mencantumkan sifat psikologisnya sebagai berbudi pekerti, imut, dan morbid. Lin menghela napas. Kenapa sifat ketiga selalu sesuatu yang mengerikan? Dia bertanya pada sistem apakah dia bisa mengubahnya lebih lanjut. Sistem mengatakan hanya 2 perubahan kepribadian yang diizinkan pada tahap ini. Dia menepuk kepala gadis itu, berjanji akan menghilangkan sifat berbahaya itu nanti. Untuk saat ini sudah cukup. Gadis itu, kelelahan dari semua perubahan, pergi tidur. Lin merapikan dan berlatih membidik sedikit lagi. Kemudian dia menempatkan sebuah lilin di luar. Lalu dia duduk dan membuka toko sistem yang baru dibuka. Dia berharap menemukan beberapa barang yang bagus. Dia berharap bisa membeli pakaian untuk gadis itu, mungkin sesuatu yang bertema seperti rubah berekor 9 atau perisai besar. Sebaliknya, toko itu memiliki barang-barang seperti lendir selime, jimat penarik uang, popok bayi, ramuan pertumbuhan, blok daging ajaib, dan parfum succubus. Dia tidak terkesan. Dia mencoba menyegarkan toko, tapi sistem mengatakan inventaris hanya diperbarui pada pukul 5 pagi. Akhirnya, dia memutuskan untuk membeli lendir beracun itu, berpikir itu bisa membantu dalam pembuatan ramuan. Kemudian dia melihat kucing sial, sebuah jimat yang dikatakan membawa keberuntungan finansial. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia beruntung. Lalu dia membelinya seharga 200 kain. Melihat popok itu, dia melirik ke arah gadis itu. Mungkin dia juga akan membutuhkannya. Satu persatu, dia membeli semakin banyak barang, termasuk ramuan pertumbuhan yang membantu mempercepat penyembuhan. Lin merasa puas dengan ramuan itu. Akhirnya, sesuatu yang benar-benar berguna. Hari ini juga adalah hari ketika pemasok datang untuk mengisi ulang barang, jadi dia bersiap untuk mengisi kembali inventarisnya. Seperti yang diharapkan, nenek itu datang dengan pertanyaan biasanya, menanyakan apakah dia memiliki sesuatu yang tidak berguna untuk diberikan. Sistem memberinya tugas, dan dia menyerahkan sebuah tas berisi barang-barang aneh yang dikumpulkan kemarin. Terkejut, wanita tua itu bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak bahan. Lin menawarkan bantuan untuk memuatnya ke keretanya. Misi selesai. Nenek itu berhenti sejenak ketika dia merasakan kehadiran makhluk tingkat akar dari dalam tas itu. Dia terkesan. Lin dengan santai menjelaskan bahwa kemarin, dia harus menghadapi makhluk seperti itu. Dan barang-barang itu berasal dari dalam mulutnya. Terkejut, dia bertanya apakah Lin tidak takut mati. Dia mengira Lin hanyalah manusia biasa, tapi jelas dia bukan. Lin menjawab bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya. Tidak peduli siapa yang masuk ke toko, dia memperlakukan semua orang sama. Dia mengakui keberaniannya dan memberitahu bahwa tadi malam, ada 3 makhluk abisal tingkat akar di dekat situ,
bersama seorang pemburu iblis. Dia memperingatkan agar Lin tidak terlibat dengan mereka dan menambahkan bahwa desa-desa di sekitar telah dihancurkan oleh monster-monster itu. Lin menyebutkan bahwa dia bertemu langsung dengan pemburu iblis itu kemarin. Dia menyarankan mungkin itu sebabnya lembah itu tidak diserang. Lin menjawab bahwa pemburu itu sebenarnya tampak baik. Dia tidak terkesan kejam. Nenek itu memandangnya dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menggambarkan pria itu sebagai imut. Namun, dia terkesan dengan keberanian dan profesionalisme Lin. Reputasinya meningkat. Dia merenung keras-keras, mengatakan tidak ada makhluk normal di dunia ini, terutama yang tampak normal. Sebelum pergi, dia memberitahu Lin bahwa barang-barang yang dia berikan terlalu berharga untuk dicerna dengan cepat. Salah satu barang yang dia ambil, dia memutuskan untuk mengembalikannya kepadanya. Itu adalah sebuah hati iblis. Saat dia menyentuhnya, Lin kehilangan 10 poin kewarasan. Barang itu diidentifikasi sebagai hati iblis tanpa wajah, sebuah objek terkutuk yang dapat terhubung ke hati target, tetapi hanya jika diberi makan dengan darah segar dalam jumlah besar. Nenek tua itu menjelaskan bahwa jika Lin ingin seseorang mati, dia hanya perlu fokus pada orang itu sambil memegang hati dan melepaskan niat paling kejamnya. Dia langsung tahu bahwa barang ini bukan barang biasa. Setelah dia pergi, kereta pasokan tiba, mengantarkan barang-barang baru. Barang-barang ditukar. Tepat saat itu, seseorang mengetuk pintu. Lin membukanya, dan membeku. Di sana berdiri seorang gadis cantik dengan aura yang mengganggu dan tubuh yang sangat sempurna secara tidak wajar. Dia masuk ke toko, mengomentari betapa mengesankannya tempat itu. Sistem segera memperingatkan Lin bahwa dia adalah roh haus darah. Dia menguras korban secara perlahan, dan meskipun menggoda, dia mematikan. Sistem mendesaknya untuk tidak terpesona oleh penampilan atau pesonanya. Jika dia melakukannya, dia akan terseret ke dalam mimpi buruk yang hidup. Lin tetap tenang dan bertanya apa yang membawanya ke sini atau layanan apa yang dia butuhkan. Dia menjawab santai bahwa dia baru saja pindah ke dekat sini. Dan dia mampir untuk menyapa tetangganya. Dia menyambutnya dengan sopan. Beberapa makhluk begitu kuat sehingga lampu jiwa tidak berfungsi pada mereka. Dan ini tampaknya salah satunya. Dia menawarkan kursi kepadanya, dan dia mengucapkan terima kasih. Lin tahu bahwa jika dia benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, langkah terbaik adalah memperlakukannya sebagai tamu dan mencoba membangun hubungan. Sistem mengeluarkan misi. Bertahan selama 30 menit, jaga kewarasan di atas 0, dan pastikan tingkat kebenciannya tidak mencapai 100%. Dia menyadari ini hampir sama dengan tantangan bertahan hidup malam sebelumnya. Apakah wanita ini bisa menjadi monster tingkat akar? Dia tiba-tiba menunjuk bahwa Lin tampaknya bukan orang asli dari tempat ini. Lalu dia bertanya apakah dia takut dimakan oleh pelanggan yang tidak bersahabat. Lin langsung kehilangan 10 poin kewarasan. Suasana menjadi sunyi. Dia mengakui bahwa dia merasa sedikit takut, tapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa menjadi dokter berarti menyelamatkan nyawa. Jika seseorang menjadi pasiennya, dia akan merawat mereka, apapun yang terjadi. Dia berdiri, tertarik. Lalu bertanya padanya sebuah pertanyaan aneh, apa yang akan dia lakukan jika seseorang bukan pasiennya? Monster aneh dan menggoda itu mendekat dan berbisik di telinganya, menyarankan bahwa dia mungkin akan melahapnya dan menguras semua cairan dari tubuhnya. Ketegangan meningkat, mendekati tingkat berbahaya. Namun Lin tetap tenang. Dia dengan tenang mengatakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Dia percaya seseorang yang secantik itu di luar pasti juga memiliki kecantikan dari dalam. Seorang gadis dengan keanggunan seperti itu pantas mendapatkan pengalaman yang halus dan mulia, bukan sesuatu yang kasar atau kekerasan. Dia menggeser ke samping, terhibur. Dia memang pandai berkata-kata. Ketegangan sedikit mereda. Dia duduk dan bertanya apakah dia benar-benar menganggapnya cantik. Dia menjawab dengan tulus. Tapi tiba-tiba, dia membuka mulut monsternya. Dan cacing raksasa keluar berhamburan. Lin kehilangan sebagian kestabilan mentalnya. Dia merayap lebih dekat, mengulangi kata-kata tentang kecantikan. Ketegangan naik lagi, hampir kritis. Saat dia mendekat dengan berbahaya, Lin menyadari satu-satunya cara untuk memecah persona gelapnya mungkin adalah sebuah ciuman. Jadi, dia mencondongkan diri tanpa ragu. Jadi dia menciumnya, menelan cacing-cacing itu dalam prosesnya. Itu berantakan dan membuat sesak. Dia terdiam, mulut terbuka, terkejut dan bingung. Ketegangan berkurang setengahnya. Dia meminta maaf, mengklaim bahwa perubahan mendadak pada dirinya membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Dia berkata bahwa dia menemukan estetika dirinya sangat menarik. Dia tidak mengerti. Dia menjelaskan, dia selalu mengagumi gadis-gadis dengan kebersihan gigi yang baik dan tentakel mulut, terutama yang lengket dan kenyal seperti miliknya. Baginya, kecantikannya sama memikatnya seperti sinar bulan. Dia terkejut.
Ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dia tidak panik saat melihat wujud aslinya. Sebaliknya, dia tenang dan bahkan tampak terkesan. Dia mencoba menutupi tentakelnya, gugup. Lin bingung dengan reaksinya dan bertanya apa yang salah. Dia menunjukkan giginya yang tajam dan bertanya apakah dia tidak mengaku suka orang dengan kebersihan mulut yang baik. Keadaan tidak membaik. Ketegangan mulai meningkat lagi. Lin mendekat dan memeriksa giginya dengan seksama. Dia memujinya lagi dan bersikeras memberikan perawatan mulut yang lembut. Dia tampak terkejut. Kemudian, dia berdiri di depan cermin sementara Lin bertanya apakah dia merasa napasnya lebih segar. Dia diam, menatap bayangannya. Dia menyentuh bahunya dengan lembut dan memujinya lagi. Dia jelas tidak tenang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi atau siapa sebenarnya pria ini. Manusia lain pasti akan berteriak ketakutan, berlari menyelamatkan diri, mungkin bahkan mengompol. Tapi pria ini, dia sama sekali tidak takut. Sebenarnya, dia tampak bersemangat untuk merawat mulutnya. Dia memutuskan untuk menghentikan pembicaraan ringan. Dia datang ke sini dengan alasan. Dia bertanya apakah dia telah melakukan operasi pada makhluk keras kepala sehari sebelumnya. Ketegangan kembali meningkat. Dia mengakui bahwa dia memang melakukannya. Kepanikan muncul dalam dirinya. Apakah dia datang untuk membalas dendam? Dia bertanya apakah dia telah mengambil seorang anak dari perut makhluk itu. Dia teringat kejadian aneh itu dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah ibu dari anak itu. Bentuknya mulai berubah lagi, menjadi lebih mengerikan. Lin mencoba menenangkannya. Dia bertanya apa hubungan dia dengan babi iblis itu dan anaknya. Menurut babi itu, semuanya dimulai sebulan yang lalu. Wanita mengerikan itu menjelaskan bahwa makhluk kecil seperti hantu itu sebenarnya adalah bagian dari dirinya, sepotong yang terpisah. Dia datang sekarang untuk mengambil kembali anaknya. Dia sangat ingin melihat apa yang telah menjadi anak itu, berharap anak itu mewarisi sifatnya yang penuh pembunuhan, kebencian, dan kekacauan. Dia mengharapkan putrinya tumbuh menjadi mimpi buruk. Lin merasa ngeri. Jika dia melihat bentuk anak itu saat ini, dia mungkin akan membunuhnya. Lin menghentikannya dan bertanya apakah dia yakin anak itu miliknya. Jika iya, makhluk babi itu harus memberikan kesaksian yang benar. Dia setuju dan mengatakan bahwa dia sendiri akan memberikan kesaksian itu. Kemudian, membuka mulutnya, dia mengeluarkan tengkorak babi itu. Dia telah dimakan. Kewarasan Lin terguncang hebat. Dia mulai mengelilinginya. Dia menuntut anak itu. Jika dia menyerahkannya, dia mungkin akan menyelamatkan nyawanya. Lin setuju, tetapi memperingatkan bahwa anak itu mungkin bukan seperti yang dia harapkan. Pada saat itu, suara gadis itu memanggil. Monster itu bergegas ke arahnya dengan antusias. Lin memohon padanya untuk berhenti, tapi dia tidak mendengarkan. Dia mengharapkan menemukan distorsi yang menakutkan, makhluk yang penuh kebencian murni. Sebaliknya, dia menemukan seorang anak yang manis dan bersinar. Gadis kecil itu tersenyum hangat kepadanya. Dia menoleh ke Lin dengan tidak percaya. Dia mengonfirmasi bahwa ini adalah bayi yang dia ambil dari perut babi. Dia tidak bisa mempercayainya. Itu tidak masuk akal. Untuk memastikan, dia mengeluarkan tentakel dari kepalanya sendiri dan melemparkannya ke arah anak itu. Tentakel itu melilit kaki gadis itu. Awalnya, anak itu ketakutan, tapi kemudian, tentakel itu menyatu dengan tubuhnya. Saat itulah monster itu menyadari, itu benar-benar putrinya. Lin juga berpura-pura terkejut, meskipun itu semua bagian dari rencananya. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan bagian pertama dari membesarkan anak itu dan pandangan dunianya telah dibentuk sesuai dengan desainnya. Gadis itu sekarang memiliki tingkat penjinakan 351 dan tingkat kebencian 591. Lin menemukan tingkat baru ini sangat menarik. Dia memberi isyarat ke arah gadis itu. Monster itu berdiri terkejut, menyaksikan saat anak itu mengikuti arahan dengan sempurna. Tampaknya sistem penjinakan bekerja dengan baik. Satu-satunya masalah adalah ini mungkin tidak baik untuk anak itu sendiri. Lin mengangkatnya dan memujinya. Dia memberitahu monster itu bahwa jika dia benar-benar percaya ini adalah putrinya, dia bisa mengadopsinya sekarang juga. Gadis kecil itu memanggilnya Mama. Iblis itu terguncang. Gadis itu mendekat dan bahkan menciumnya di pipi. Keadaan mentalnya runtuh lagi. Dia tidak bisa mengerti bagaimana kemurnian seperti itu bisa berasal darinya. Dia berpikir mungkin ini hanya penyamaran. Mungkin anak itu berpura-pura, sama seperti dirinya yang sering mengambil bentuk menarik untuk memikat mangsa. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Tapi anak itu hanya bersikap manis dan polos. Dia kehilangan lebih banyak kewarasan. Akhirnya, monster itu jatuh ke tanah. Dia bergumam tentang fragmen jiwa yang rusak. Ini seharusnya makhluk yang bengkok. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia marah, menyalahkannya.
Ketegangan meningkat lagi. Makhluk itu melepaskan aura marah. Tapi Lin dengan cepat menempatkan anak yang menggemaskan itu di depannya. Dia berhenti. Gadis itu mendekat dan bahkan menjilatinya. Ketegangan mereda. Sistem mengeluarkan misi baru, membuat ibu itu menerima bahwa anak ini adalah miliknya, dan menghapus semua permusuhan terhadapnya. Lin bergumam tentang betapa anehnya misi-misi ini selalu. Tapi dia tahu bahwa memenangkan hatinya sepenuhnya bergantung pada anak itu. Dia mendorong monster itu untuk melihat gadis itu lagi, begitu sehat dan bahagia. Dia berkata dia harus bangga. Monster itu mengajukan pertanyaan sulit. Jika anaknya sendiri lahir sebagai makhluk, apakah dia benar-benar akan bahagia? Dia menjawab tanpa ragu. Tentu saja, dia akan bahagia. Dia ingat bahwa dia adalah pria aneh yang sama yang menunjukkan kasih sayang bahkan ketika dia muncul dalam bentuk monsternya. Jadi tentu saja, dia akan bahagia. Masih ragu? Dia berubah menjadi versi dirinya yang mengerikan dengan wajah seperti kuda dan bertanya apakah dia akan tetap bahagia jika putrinya terlihat seperti itu. Dia menjawab bahwa jika dia memiliki penampilan seperti itu, dia akan mencintainya bahkan lebih. Dia tidak mengerti. Itu tidak masuk akal. Dia kemudian menuduhnya mengubah putrinya. Lin memotongnya. Dia bertanya apakah dia benar-benar menginginkan makhluk yang rusak dan kasar sebagai putri. Atau jika, dalam hatinya, dia selalu menginginkan seseorang yang sensitif dan manis. Gadis kecil itu memanggilnya Mommy lagi dan bahkan tersipu. Lin mendapatkan poin kenyamanan ekstra. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa dalam hatinya yang terdalam, dia menginginkan anak dengan jiwa yang murni. Tapi sebagai makhluk kegelapan, terikat oleh tradisi kaumnya, dia tidak pernah membiarkan dirinya mengakuinya. Dia berteriak padanya untuk berhenti berbicara omong kosong dan mencoba menyerangnya lagi. Tapi dia mengangkat anak itu di depannya. Gadis itu tersenyum dengan sukacita yang murni. Dan sekali lagi, monster itu jatuh ke lantai. Lin tersenyum pada dirinya sendiri. Dia sekarang tahu persis bagaimana menangani dia. Lin mencoba berbicara masuk akal dengannya. Dalam hatinya yang terdalam, dia harus tahu bahwa dia berbicara jujur. Tapi dia menyuruhnya berhenti. Dia sudah cukup dengan ocehannya. Namun, dia terus mendesak. Dia berkata bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia memperhatikan bagaimana, saat dalam bentuk manusianya, postur, gerakan, dan bahkan cara dia memandang orang dipenuhi dengan pesona alami. Hal-hal ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Dia percaya bahwa, dalam hatinya yang terdalam, dia benar-benar ingin menjadi cantik. Dia tersipu, tapi tetap mendekatinya, siap untuk menyerang. Dia menangkap pergelangan tangannya dan dengan tenang memintanya untuk mendengarkan. Dia mengingat dia mengatakan bahwa dia menggunakan bentuk mengerikannya untuk memikat mangsa, tapi menunjuk bahwa manusia sangat jarang di dunia ini. Bagi seseorang sepertinya untuk jatuh cinta padanya sudah sesuatu yang istimewa. Dia berkata bahwa kedua bentuknya sama-sama menarik baginya, tapi itu bukan intinya. Jika dia mengambil bentuk seperti itu di dunia tanpa manusia, maka mungkin itu bukan untuk berburu, melainkan karena dia sendiri sedang mencari keindahan. Dia terdiam. Ketegangan menurun drastis. Dia memberitahunya bahwa bahkan sebagai roh gelap, mencari keindahan bukanlah sesuatu yang memalukan. Baginya, dia cantik bukan hanya dari luar, tapi juga karena dia memancarkan kehangatan, keperempuanan, lebih manusiawi daripada kebanyakan orang. Ketegangan semakin berkurang. Dia menyarankan mungkin dia terlalu terikat pada anak itu. Itulah sebabnya gadis kecil yang lahir darinya begitu menggemaskan. Tentu saja, Lin sedang berbohong besar. Anak itu lucu karena dia mewakili sisi jiwa iblis yang telah dimurnikan. Dia memutuskan untuk menggandakan pernyataannya. Dia bertanya bagaimana mungkin seorang manusia biasa sepertinya bisa mengubah makhluk jahat menjadi putri yang manis dan cantik seperti itu. Itu jelas tidak mungkin. Dia pura-pura rendah hati, mengklaim telah mendapatkan pesonanya dari pengalaman. Dia semakin tersipu. Dia dengan lembut mendorong anak itu ke arahnya dan menyuruhnya menerima hadiah yang telah dikirimkan kepadanya dari atas. Siapa yang mungkin tidak menyukai anak yang polos seperti itu? Wanita iblis itu mendekat, masih ragu-ragu. Lin bertanya apa yang dia pikirkan sekarang. Dia menjawab bahwa mungkin, hanya mungkin, dia benar. Dengan itu, misi dinyatakan selesai. Dia telah bertahan selama setengah jam dan mendapatkan banyak hadiah. Koin, barang, dan peningkatan 1% dalam daya tarik dari semua wanita. Lin menyerahkan anak itu dan menyuruhnya melepaskan obsesi gelapnya dan merangkul putrinya. Wanita itu sekarang terlihat jauh lebih manusiawi, lebih seperti gadis alternatif keren dengan tato di seluruh tubuhnya. Lin mendorongnya untuk berhenti ragu dan mengambil putrinya. Dia memeluk anak itu, dan si kecil dengan lembut menjilatinya. Terharu, dia berkata bahwa dia tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Perasaan kasih sayang dan kebahagiaan itu baru baginya. Dia mengakui bahwa dia tidak ingin merasakannya. Tapi entah bagaimana,
dia menyukainya. Lin menjelaskan bahwa begitulah rasa kebahagiaan sejati. Mungkin terasa asing, tapi itu normal bagi ibu baru. Dia membandingkannya dengan momen intim pertama, aneh dan tidak pasti pada awalnya. Dia menggelengkan kepala tidak percaya dan memanggilnya iblis yang pandai bicara. Dia yakin dia telah mengubah putrinya selama waktu mereka bersama. Kemudian dia menambahkan, karena mereka tetangga, suatu hari dia mungkin tergoda untuk melahapnya di tengah malam. Gadis kecil itu menjilatinya dengan penuh kasih sayang lagi. Wanita iblis itu berbalik untuk pergi, memperingatkannya bahwa dia akan kembali. Lin menyuruhnya untuk tetap aman dan mengatakan bahwa dia selalu diterima kapan saja. Dia tenggelam ke kursi, merasa lega. Dia menyadari bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan keterampilan bertarungnya. Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, dia mungkin tidak akan seberuntung itu. Dan dengan kemungkinan dia mengunjunginya di malam hari, dia harus bersiap. Setidaknya profesor akan kembali malam itu, yang memberinya sedikit kenyamanan. Kemudian sistem memberitahunya bahwa dia telah memperoleh kemampuan khusus. Aura menular, sebuah keterampilan pasif yang meningkatkan tingkat keberhasilannya saat membujuk orang lain dan mengurangi permusuhan mereka terhadapnya. Tepat saat dia mengaktifkan keterampilan itu, seseorang mengetuk pintu. Dia menjadi serius dan membukanya. Di sana berdiri seorang pria berwajah tengkorak dengan makhluk kuat di belakangnya. Ini adalah Ksatria Hitam, seorang pejuang dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi dan keinginan tak kenal lelah untuk melawan yang kuat. Lin dengan cepat menyadari bahwa ini adalah bos tipe elit lainnya. Ksatria itu memintanya menyediakan ramuan peningkat tempur dan menjanjikan hadiah yang berharga. Sistem memberinya tugas, siapkan cukup ramuan yang sesuai untuk memuaskan ksatria itu. Lin menyambutnya dengan gaya, mengklaim bahwa tokonya adalah yang terbaik di seluruh lembah jiwa. Ksatria itu menunjukkan bahwa ini mungkin satu-satunya toko dalam ratusan mil. Lin menjelaskan bahwa pesaingnya telah tutup karena ramuan miliknya memang sebaik itu. Dia meletakkan beberapa ramuan di atas meja dan bertanya jenis apa yang diinginkan ksatria itu. Ramuan kekuatan adalah yang paling laris. Ksatria itu mencobanya. Tapi dia langsung menepuk botol itu, menyebutnya sampah. Dia mengklaim efeknya pada kekuatannya sangat menyedihkan. Ketegangan mulai meningkat. Lin mencoba menenangkannya dan menawarkan satu lagi. Ramuan maksimum tier berserker, yang sangat meningkatkan kekuatan tapi membuat penggunanya menjadi ganas. Ksatria itu menerimanya dan meminumnya. Lin berpikir yang ini tidak akan gagal. Tapi kemudian, tepuk. Penolakan lagi. Ksatria itu berkata ramuan itu hanya berguna untuk orang lemah. Setiap ramuan yang ditawarkan Lin berikutnya ditolak. Ketegangan mencapai 20%, lalu 30%, lalu 40%. Akhirnya, dia menunjukkan ramuan terbaik yang dia miliki. Bahkan itu hanya mendapat komentar bahwa itu inspiratif, tapi tidak ada yang mengesankan. Ketegangan naik menjadi 60%. Ksatria itu mulai marah, mengepalkan tinjunya. Dia menuduh Lin membuang waktunya dan tidak punya ramuan yang layak. Krisis kini mencapai 91%. Lin menyadari dia akan diserang. Ksatria itu meraih pedangnya, 97, 98 pada meter krisis. Lin cepat-cepat meminta waktu sebentar. Dia mengklaim masih punya satu ramuan yang pasti akan memuaskan ksatria itu. Ramuan itu harus dibuat segar. Ksatria itu bertanya ramuan jenis apa itu. Lin menjawab jika gagal, ksatria itu boleh langsung membunuhnya. Ksatria itu setuju, memberinya waktu 30 menit untuk menyiapkannya. Lin memutuskan untuk membuat ramuan serangan kritis, formula langka dari sistem yang secara drastis meningkatkan tingkat serangan kritis penggunanya. Obat itu memiliki efek samping ringan, meskipun dia tidak yakin apa saja efeknya. Untungnya, dia baru saja menerima semua bahan lebih awal hari itu, termasuk sepotong daging langka dari makhluk akar tingkat tinggi, hadiah dari misi sebelumnya. Dia mencoba mengingat bagaimana Blood Shallallahu Alaihi Wasallam tua menyiapkan ramuan. Kemudian dia mulai bekerja, membakar ramuan, melemparkan bubuk, mencampur lendir-lendutan, beberapa gigi vampir, dan hal-hal aneh lainnya. Dia mengaduk semuanya dalam kuali. Akhirnya, dia menghasilkan sebotol ramuan yang bersinar. Dia meletakkan satu di depan ksatria, kali ini dengan percaya diri. Ksatria itu bertanya lagi, apakah Lin yakin ini yang terbaik yang dia miliki? Lin mengangguk. Tapi sekarang, semuanya tergantung pada apakah ramuan itu benar-benar akan bekerja. Lin tidak tahu apa hasilnya nanti. Ksatria itu membuka ramuan tersebut. Ramuan itu berbau sangat buruk, tapi dia sudah bisa merasakan kekuatan aneh bangkit dalam tubuhnya. Dia menutup hidungnya dan meneguk seluruh isi botol. Lin menyaksikan dalam keheningan. Ksatria itu memecahkan botol dan berteriak kegirangan. Inilah kekuatan yang telah dia cari. Dia merasa lebih kuat, seperti sesuatu yang liar dan primitif telah terbangun di dalam dirinya. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, bahkan dalam pertempuran paling sengit sekalipun. Dia menuntut untuk tahu ramuan apa itu.
Lin menyebutnya ramuan serangan kritis khusus toko miliknya, dibuat hanya untuk seseorang seperti dia. Ksatria itu terkejut menemukan kualitas seperti itu di tempat yang begitu terpencil. Dia yakin bisa mengalahkan pemburu iblis dengan ini. Lin memperingatkan bahwa mungkin ada efek samping kecil, tidak serius, tapi sesuatu yang perlu diingat. Ksatria itu menertawakannya. Dengan kekuatan seperti ini, siapa yang peduli dengan efek samping? Namun tepat saat itu, angin kencang masuk melalui pintu. Tiupan angin tiba-tiba mengibaskan rambutnya. Dan ksatria itu menjadi botak. Dia melihat wajah Lin yang terkejut dan bertanya ada apa. Dia mengencangkan otot barunya yang berkilau dan berkata itu sepadan. Lin, masih terkejut? Tergagap mencoba menjawab. Dia hanya bisa mengatakan sabar. Efek samping itu akhirnya muncul. Awalnya, ksatria hitam mengaku tidak merasakan apa-apa. Namun kemudian dia mengangkat tangan, menyentuh kepalanya, dan tiba-tiba membeku. Dia dan Lin saling menatap dalam keheningan. Dia menyadari rambutnya sudah hilang. Berlutut, dia bertanya apakah ini efek samping yang Lin sebutkan tadi. Keheningan menjadi semakin berat sampai ksatria itu meledak maju, marah, siap menyerang. Lin segera mengingatkannya, dia sudah bilang sebelumnya bahwa dia bahkan tidak takut mati. Jadi apa masalah besar kehilangan sedikit rambut? Dia bahkan mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa sekarang dia adalah pejuang botak terkuat di luar sana. Harga kecil untuk kekuatan sebesar itu. Ksatria itu berdiri dalam kebingungan. Dia beralasan bahwa sebagai pejuang, dia seharusnya tidak peduli dengan penampilannya. Tapi rambut panjangnya benar-benar cocok dengan estetika gelap dan misteriusnya. Namun, kekuatan dari ramuan itu tak terbantahkan, dia merasa hampir 2 kali lebih kuat. Setelah beberapa saat, dia pergi ke cermin dan berpose heroik. Dia memutuskan bahwa kebotakan tidak masalah, kekuatan sejati lebih penting daripada penampilan. Namun saat dia menatap pantulannya, dia melihat sesuatu yang aneh. Kepalanya yang botak tidak hanya halus, tapi juga bersinar. Dia menunjukkannya, bertanya-tanya mengapa kepalanya sekarang tampak seperti lampu yang bersinar. Lin menjelaskan bahwa efek samping itu mungkin memberinya penampilan yang unik dan bercahaya. Ksatria itu, masih menutupi kulit kepalanya yang bersinar, bertanya berapa banyak ramuan seperti itu yang dimiliki Lin. Lin menjawab bahwa dia memiliki 10 lagi, termasuk yang sudah digunakan. Tanpa ragu, ksatria itu menuntut untuk mengambil semuanya. Dia tidak peduli lagi dengan efek sampingnya. Dia bahkan mengancam Lin agar tidak menunda. Tak lama kemudian, dia bergegas keluar dari toko, kepalanya berkilau di bawah cahaya. Di tempat lain, ksatria itu tiba di medan perang. Dia turun dari kuda, berdiri berhadapan langsung dengan targetnya, pemburu iblis. Pemburu itu mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak berubah sama sekali sejak pertemuan terakhir mereka puluhan tahun lalu. Namun ksatria itu mengeluarkan ramuan, membiarkan auranya berdenyut dengan kekuatan. Pertarungan akan segera dimulai. Ksatria hitam menghunus pedangnya dan menyatakan bahwa hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup. Pemburu itu tetap percaya diri. Dia percaya tidak ada yang berubah sejak terakhir kali. Mereka bukan setara saat itu, dan mereka juga tidak sekarang. Namun ketika ksatria itu meminum ramuan dan kekuatannya melonjak, pemburu itu ragu-ragu. Sebuah cahaya aneh memantul dari kepala botak ksatria itu. Pemburu memperhatikan kilauan itu dan bahkan mendengar suara berdesir. Cahaya itu semakin intens. Pemburu menjadi curiga. Dia percaya ksatria itu telah menggunakan beberapa benda sihir rahasia, mantra yang menyilaukan, bom energi tersembunyi, mungkin bahkan cermin atau kristal suci. Dia menuduh ksatria itu curang. Namun ksatria itu membantah semuanya, berteriak bahwa cahaya itu berasal dari kepalanya sendiri, tidak lebih, tidak kurang. Dia menyatakan bahwa ini adalah harga kecil yang harus dia bayar untuk mengalahkan saingannya. Dia kehilangan rambutnya, tapi mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Kemudian dia melancarkan serangannya, pedang mengiris udara. Menurut manusia yang memberinya ramuan, serangan kritisnya kini dijamin. Pemburu berjuang untuk mengimbanginya. Cahaya dari kepala ksatria itu terlalu terang. Dia hampir tidak bisa melihat serangan yang datang tapi berhasil menghindar di detik terakhir, nyaris menghindari pukulan langsung. Di toko, seseorang mengetuk pintu. Lin membukanya dan menemukan pemburu iblis, terluka parah dan penuh luka. Lin terkejut dengan seberapa cepat dia dikalahkan. Pemburu itu terjatuh ke kursi dan berkata dia akan membayar 2 kali lipat. Cukup sembuhkan dia saja. Sistem memberikan Lin sebuah misi. Pemburu mulai menjelaskan apa yang terjadi. Dia berkata dia menghadapi seorang bawahan lama yang sebelumnya tidak pernah hampir mengalahkannya. Tapi kali ini, setiap serangan adalah pukulan kritis. Lin meminta konfirmasi, apakah serangan itu benar-benar seefektif itu? Sang pemburu mengonfirmasinya. Dia yakin itu ada hubungannya dengan kepala botak pria itu yang bersinar.
Dia tidak bisa berhenti terpesona oleh sinarnya. Dia percaya pria itu telah mengutuk kulit kepalanya dengan semacam berkat suci. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika dia pernah tahu siapa yang memberi ksatria itu ramuan itu, dia akan mengoyak mereka berkeping-keping. Lin panik di dalam hati. Menjadi jelas bahwa ksatria yang Lin juali ramuan itu adalah orang yang sama yang telah dilawan pria ini. Dia harus tetap tenang. Syukurlah, sang pemburu belum menyadarinya. Beberapa saat kemudian, Lin mengumumkan bahwa perawatan telah selesai. Dia menawarkan ramuan penyembuh dengan harga 200 koin per buah. Tepat saat itu, sang pemburu melihat sebuah botol yang dikenalnya di atas meja. Dia langsung mengenalinya. Botol itu terlihat persis seperti yang diminum ksatria botak itu. Dia menatap Lin dengan tajam. Lin pura-pura tidak mengerti, bertanya botol apa yang dia maksud. Sang pemburu tidak percaya. Dia menuduh Lin berbohong dan berkata dia jelas melihat botol yang sama itu. Lin berpura-pura bodoh lagi tapi akhirnya mengakui bahwa ya, ksatria itu memang datang ke tokonya dan sangat murah hati. Bahkan, dia mengklaim ksatria itu membayar 10.000 koin untuk ramuan-ramuannya. Sang pemburu terkejut. Ramuan macam apa yang harganya segitu? Saat itulah Lin meluncurkan promosi penjualannya. Dia memperkenalkan ramuan serangan kritis baru yang luar biasa, eksklusif dan efektif, mampu mengalahkan baik monster maupun pesaing pasar. Pemburu tidak tertarik dengan pemasaran itu. Dia hanya ingin tahu mengapa Lin membantu makhluk gelap seperti ksatria itu. Lin membela dirinya. Pertama, dia tidak tahu target ksatria itu. Kedua, pria itu membayar dengan harga mahal. Ketiga, mungkin daripada melawan, pemburu sebaiknya membalas budi dan membeli beberapa ramuan sendiri. Pemburu melepaskan Lin, melepaskan cengkeramannya di kerahnya. Tapi dia mengakui tidak punya pilihan. Dia membutuhkan kekuatan yang sama. Lin dengan cepat menyebutkan harganya, 2.000 koin tengkorak per ramuan. Tapi karena mereka, teman, dia menawarkan diskon 20%, 1.600 masing-masing. Pemburu tampak tidak senang. Dia mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan membunuh Lin serta mengambil semuanya. Lin pura-pura terluka. Dia mengingatkan pemburu bahwa mereka berasal dari ras yang sama dan memiliki ikatan yang dalam. Karena persahabatan itulah dia menawarkan diskon. Dia bahkan dengan dramatis meraih tangan pemburu, berakting seperti korban. Pemburu menyuruhnya berhenti berakting. Akhirnya, pemburu menyerah. Dia menuntut ramuan yang sama seperti yang diterima ksatria dan menambahkan bahwa uang bukan masalah. Lin dengan cepat mengumpulkan 10 ramuan kritis plastonik penyembuh yang baru saja dia gunakan. Dia mengenakan biaya total 16.900 koin dan menyarankan untuk dibulatkan menjadi 17.000. Pemburu membayar dan pergi dengan marah. Lin tersenyum, senang telah menyelesaikan misi sistem lainnya. Dia telah menghasilkan kekayaan. Kemudian dia berhenti sejenak. Jika lebih banyak orang terus menggunakan ramuan ini, semua orang akan botak. Dia membuat rencana baru, membeli ramuan kerusakan kritis dan mendapatkan transplantasi rambut gratis. Sebuah ide bisnis baru lahir. Sementara itu, ksatria botak itu masih dalam perburuan. Dia tahu pemburu itu ada di dekat, cedera parah dan tidak jauh dari tempat mereka terakhir bertarung. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk naik pangkat di dunia gelap. Dia telah menunggu ratusan tahun untuk momen ini. Saat dia bersiap menyerang, dia melihat sesuatu yang bersinar di belakangnya. Berbalik, dia terkejut. Pemburu itu sekarang juga memiliki kepala botak besar, bersinar seperti miliknya. Ksatria itu bertanya apakah itu benar-benar dia. Pemburu itu mengonfirmasi, dia telah menerima kebotakan dan meningkatkan kekuatannya. Dia berkata ksatria itu bukan satu-satunya yang bisa bersinar. Ksatria itu menjawab bahwa cahayanya lebih kuat, menaikkan kecerahannya menjadi 300 lumen. Pemburu itu membalas dengan meningkatkan cahayanya ke frekuensi yang lebih tinggi lagi. Segera, keduanya bersaing untuk melihat siapa kepala botak yang bersinar lebih terang. Ksatria itu mencapai 400 lumen. Itu adalah kontes yang konyol. Akhirnya, pemburu itu mengayunkan pedangnya, menyatakan permainan selesai. Dia menuntut tahu mengapa pemburu iblis menirunya dan menuduhnya mencuri gayanya. Duel mereka dimulai lagi. Kali ini, dua pejuang botak bercahaya bertarung di bawah langit yang bersinar. Kembali di toko, Lin meraih pencapaian baru sebagai penjual ramuan. Selain itu, dia mencapai level 6 dan membuka sesuatu yang baru, mode visi. Dia bingung. Untuk apa fungsi visi ini sebenarnya? Sistem menjelaskan bahwa itu adalah semacam ruang ilusi, dunia yang mencerminkan segala sesuatu yang telah ada di alam gelap selama ribuan tahun. Di dalamnya, dia bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Lin berpikir itu terdengar mirip dengan berada di dalam kesadaran bersama atau dimensi mental. Sistem menambahkan bahwa setiap kali dia masuk, itu akan menghabiskan 500 koin tengkorak. Dia meringis melihat harganya. Itu tidak murah.
Tapi dia sudah menghasilkan banyak uang hari itu, jadi dia pikir kenapa tidak mencobanya? Dia mengaktifkan mode visi dengan mengklik ikon mata kecil. Dalam sekejap, dia dibawa ke kekosongan hijau yang luas. Segalanya diam dan menyeramkan. Dia bertanya dengan suara keras apakah ini benar-benar mode visi. Sistem mengonfirmasi dan menambahkan bahwa tempat khusus ini dikenal sebagai jurang ke-11, zona nomor 900. Di wilayah ini, ada makhluk tertinggi yang berkuasa, dan tidak ada yang diizinkan bertarung. Lin melirik ke arah mata besar yang mengambang di udara. Apakah ini yang disebut dewa tertinggi yang mengawasi segalanya? Karena penasaran, dia bertanya pada sistem apakah ada hubungan dengan makhluk itu. Sistem dengan tegas membantahnya, mengklaim tidak ada hubungan. Kemudian, secara acak, sistem memberinya hadiah 1000 koin. Curiga tapi tertarik, Lin menerima sebuah rune ajaib di lengannya. Sistem memperingatkannya untuk tetap bersembunyi. Jika ada makhluk yang mengetahui lokasi aslinya, itu bisa berbahaya. Dia kemudian mentransfer 1000 koin ke profil visionnya. Statusnya menunjukkan dia sebagai manusia dari dunia lain, tanpa identitas resmi, dengan peringkat bahaya sedang. Tidak jauh darinya, hanya beberapa entitas hantu yang berkeliaran. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul. Darah telah tertumpah. Itu adalah peringatan tentang pertarungan yang terjadi di Gang Hantu. Sebuah duel antara pemburu dan ksatria hitam. Penonton diundang untuk membayar 20 koin untuk menonton. Penasaran? Lin bertanya bagaimana cara kerjanya. Apakah dia benar-benar bisa mendapatkan pembaruan waktu nyata seperti itu? Dia membayar 20 koin dan langsung ditarik ke area penonton. Sekarang berdiri di Gang Hantu, pengalaman itu terasa sangat nyata. Dia bisa mendengar suara pertarungan bergema di sepanjang jalan. Dia maju untuk memeriksa siapa yang sedang bertarung. Tentu saja, itu adalah pemburu dan ksatria hitam yang berhadapan lagi. Pembaruan sistem mengonfirmasi peringkat mereka. Ksatria hitam memegang posisi 171, sementara pemburu berada di 143. Bahkan ada overlay chat langsung. Penonton berkomentar dengan heboh, beberapa bersorak, yang lain tertawa. Seseorang mengeluh mereka tidak bisa fokus pada pertarungan, mereka terlalu terganggu oleh kepala botak yang menyilaukan. Lin terkejut. Rasanya seperti menonton siaran langsung di bumi. Dia tidak menyangka dunia gelap ini memiliki teknologi modern seperti itu. Tapi jika dunia visi ini juga bisa diakses oleh orang lain, mungkin dia bisa mengembangkan bisnisnya di sini. Dia membayangkan menyediakan bantuan medis atau penjualan ramuan tepat di dalam ruang virtual ini. Namun, jika dia bisa mengaksesnya, maka para atasan juga bisa. Mungkin bos harus menggunakan ruang ini untuk mempromosikan toko. Dia menjelajah lebih jauh dan menemukan jendela obrolan regional. Semuanya benar-benar terasa seperti permainan online. Tapi kemudian, dia melihat beberapa percakapan yang mengkhawatirkan. Orang-orang membagikan cerita aneh tentang kliniknya. Seseorang mengklaim pernah melihat Lin berdiri di atas seseorang dengan gergaji mesin, merobeknya. Yang lain menyebutkan bagaimana dokter itu pernah memasukkan tangannya ke tenggorokan mereka hanya untuk menarik keluar lengan boneka. Lin merasa ngeri. Kenapa semua orang mencemarkan nama toko itu? Dia menggulir lebih banyak dan melihat sebuah postingan dari wanita hantu yang sama seperti sebelumnya. Tampaknya dia mengunggah sesuatu yang mirip dengan cerita media sosial. Dalam postingannya, dia memperingatkan bahwa dia melihat Lin melakukan sesuatu yang aneh dengan putrinya. Dia tidak mengatakan apa, tapi jelas dia tidak mempercayainya. Lin panik. Sekarang dia tahu semuanya. Dia segera keluar dari dunia visi dan kembali ke kenyataan. Dia bergegas menutup pintu sebelum wanita itu bisa muncul. Tapi tepat saat dia hendak menutupnya, sebuah tangan wanita meraih masuk. Dia melangkah masuk dan menyapanya, bertanya apakah dia akan tutup lebih awal. Lin tahu dia sedang dalam masalah. Dia menjawab bahwa dia tidak merasa sehat dan ingin beristirahat. Dia tidak mempercayainya, peringkat popularitasnya langsung turun. Dia meletakkan tangan di bahunya, berpura-pura bersimpati. Dia berkata bahwa dia hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah merawat putrinya. Meter krisis melonjak ke 79. Dia mencoba mengabaikannya, mengatakan itu bukan masalah besar, hanya sesuatu yang akan dilakukan oleh dokter manapun. Tapi sebelum dia bisa merogoh sakunya untuk mencari pengalih perhatian, dia sudah berdiri di depannya lagi. Dia bersikeras untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Krisis naik menjadi 85, lalu 94. Ketegangan terasa sangat tebal. Kemudian, entah dari mana, seseorang masuk ke toko itu. Itu adalah wanita tua itu. Dia bertanya kepada Lin apakah dia merasa sakit lagi. Dia menyapanya dengan sopan dan bertanya tentang harinya. Wanita tua itu, berbicara perlahan, berkata bahwa tidak banyak orang yang peduli dengan ceritanya lagi. Tapi apa yang Lin berikan padanya sebelumnya benar-benar menyentuh hatinya.
Dia mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa dia memiliki barang-barang yang lebih menarik, menunjukkan kepadanya sampel rambut yang dia kumpulkan dari pemburu dan ksatria. Dia bertanya apakah dia yang mencukur kepala dua pria botak yang baru saja bertengkar itu. Lin mengonfirmasi, menyebut mereka pelanggan setia. Wanita tua itu tampak terkesan. Dia berkata bahwa semua orang di gang hantu tampaknya terhubung dengannya entah bagaimana. Itu cukup menginspirasi. Lin berkata bahwa merupakan kehormatannya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Dia mengajaknya masuk untuk beristirahat, dan dia menerimanya. Secara pribadi, dia menghela napas lega. Kedatangannya telah menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, dia menerima hadiah sistem karena berhasil melarikan diri dari niat jahat wanita hantu itu, bersama dengan tanda diagnostik yang menandainya dengan kutukan. Nenek itu memandang wanita aneh itu dan bertanya siapa dia. Lin dengan santai menjelaskan bahwa dia adalah tetangga dan klien yang ramah. Wanita hantu itu berkata bahwa dia tidak akan tinggal lama dan tidak ingin mengganggu mereka. Dia menyebutkan bahwa dia sedang menyiapkan hidangan istimewa malam itu dan ingin dia datang ke rumahnya. Nomor 45. Dia memastikan dia mengerti undangannya, menggunakan tatapan menggoda untuk memperjelas niatnya. Stabilitas mentalnya merosot tajam. Sistem memberinya dua pilihan misi, menerima atau menolak undangan itu. Bagaimanapun juga, tujuan utamanya adalah bertahan hidup. Setelah dia pergi, Lin bergumam pelan, berharap tidak pernah bertemu dengannya lagi. Nenek itu memperingatkannya untuk lebih berhati-hati. Roh seperti dia tidak mudah memaafkan dan akan menghantuinya selamanya jika diprovokasi. Lin berterima kasih padanya dan mengakui bahwa dia akan dibawa pergi jika bukan karena bantuannya. Dia setuju. Tanpanya, gang hantu bahkan tidak akan ada. Tapi dia menegaskan, ini adalah terakhir kalinya dia akan ikut campur. Mulai sekarang, dia harus menghadapi semuanya sendiri. Setelah dia pergi, Lin menatap jam. Waktu terus berjalan. Bosnya masih belum kembali. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mondar-mandir. Dia bisa mencoba tinggal di klinik lagi dan berharap bisa bertahan seperti kemarin, tapi itu terasa berisiko. Mengunjungi wanita hantu berpakaian merah mungkin akan lebih buruk lagi. Dia mencoba menenangkan dirinya. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke dunia visi dan mengumpulkan informasi. Segera, dia melihat penyihir itu sedang mengobrol dengan gadis hantu yang terbakar. Dia bertanya apakah anak laki-laki manusia itu sudah dibunuh atau belum. Yang lain menjawab belum. Dia diselamatkan oleh wanita tua itu. Tapi dia sudah mengundangnya untuk makan malam. Jika dia datang, dia sudah menyiapkan pertunjukan kecil. Dan jika dia tidak datang, malah lebih baik. Lin menutup obrolan itu, jantungnya berdebar kencang. Keadaannya buruk. Namun, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya makan malam, bukan? Apa yang sebenarnya bisa salah? Lin melangkah keluar dari toko, dengan tekad. Dia mempersenjatai dirinya sebaik mungkin. Begitu dia melangkah keluar, makhluk terkutuk menatapnya dari segala arah. Dia dengan cepat meningkatkan statistik vitalitasnya, berharap bisa bertahan dari apapun yang akan datang, dan menuju ke rumah nomor 45. Saat tiba, dia memanggil, mengatakan tamunya sudah datang. Tidak ada yang menjawab. Di dalam, rumah itu sunyi, tetapi dipenuhi dengan tubuh-tubuh aneh yang tergantung. Mereka tidak mati, hanya digantung. Alih-alih takut, Lin dengan santai menyentuh mereka, berkomentar bahwa tidak ada satupun dari mereka yang secantik dirinya. Dia terus berjalan sampai mencapai meja makan. Tapi tuan rumah tidak terlihat dimanapun. Yang tidak dia tahu adalah seseorang sedang mengawasinya melalui cermin. Dari ruang tersembunyinya, penyihir itu mengumumkan kepada teman-temannya bahwa tamu mereka sudah datang. Dokter itu sudah di sini. Dan sekarang, saatnya mereka bertemu dengannya. Dalam versi chat Livestream di alam gelap, boneka darah menyatakan keraguan tentang membunuh Lin. Dia percaya bahwa jika Blood Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, dia pasti akan membalas dendam. Namun hantu yang terbakar itu tidak setuju. Baginya, Lin telah menyebabkan terlalu banyak masalah di gang hantu dan harus membayar semuanya. Sebuah roh kerangka bertanya apakah rencananya adalah membunuhnya. Ratu itu menjawab bahwa kematian akan terlalu murah hati. Dia ingin melihatnya diliputi ketakutan sebelum dia mati, untuk membuatnya merasakan rasa sakit 100 kali lipat dari yang dia sebabkan pada putrinya. Dengan jentikan jarinya, dia memerintahkan makhluk terkutuk di rumahnya untuk memulai. Kembali di rumah, Lin duduk dengan tenang, merasa sedikit mengantuk, menunggu makan malam misterius itu. Kemudian, rantai-rantai turun, dan tubuh-tubuh yang sebelumnya tak bernyawa di sekitarnya mulai bergerak. Awalnya, Lin mengira dia berhalusinasi. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak mungkin sekelompok mayat berjalan baru saja jatuh di depannya. Tapi ketika dia melihat lagi, mereka semua mendekat. Dia berdiri, menutup matanya, dan ketika membukanya lagi,
Mereka sudah bergerak lebih dekat. Berusaha tetap tenang, dia menyadari mereka hanya bergerak saat dia tidak melihat. Jadi dia memutuskan untuk tidak berkedip. Tapi saat mereka semakin dekat, itu menjadi tidak mungkin. Akhirnya dia berkedip. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu berada beberapa inci dari wajahnya. Orang-orang yang menonton siaran itu sangat bersemangat. Itu pasti Ratu Darah, dia tahu bagaimana menimbulkan ketakutan sejati. Mereka mengira dia akan segera digigit begitu dia berkedip lagi. Ratu meyakinkan mereka bahwa ini baru pembuka. Kengerian sebenarnya belum dimulai. Tapi sementara dia mengharapkan kepanikan, Lin dengan tenang memeriksa mulut makhluk itu. Para penonton benar-benar bingung. Seseorang memperhatikan bahwa dia telah mengambil sesuatu dari mulut makhluk itu, sebuah benda mengkilap. Ternyata, Lin baru saja mencabut gigi emas. Orang-orang mulai menyadari bahwa gigi itu mungkin berharga. Di dunia manusia, emas seperti itu akan sangat bernilai. Jadi Lin tidak panik, dia sedang berburu harta karun. Ratu Darah bersikeras bahwa dia hanya pura-pura tenang. Tapi Lin benar-benar fokus. Dia tahu dia tidak boleh berkedip. Namun, pikirannya berada di tempat lain. Dia sedang menganalisis makhluk-makhluk itu. Bertanya-tanya apakah bahan mereka bisa diselamatkan. Dia merogoh jaketnya, mengeluarkan alat-alatnya. Dan semua orang menatap, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lalu, tanpa ragu, dia menusuk salah satu mayat dengan presisi. Gelombang rasa sakit menyusup ke Ratu Darah sendiri. Dia tampak merasakannya dengan cara spiritual yang tak terlihat. Dan Lin belum selesai. Dia terus bekerja pada setiap mayat dengan teknik yang sama. Mumi terbakar yang menonton siaran itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lin dengan tenang berjalan di antara monster-monster itu, bahkan bertingkah seolah dia menikmatinya. Obrolan meledak dengan ketidakpercayaan. Para penonton berkomentar bahwa dia tampak lebih bersemangat setelah monster-monster itu muncul. Sekarang, Lin berdiri di depan yang berikutnya, saling menatap mata. Dia tampak bersemangat, bertanya dalam diam siapa yang berikutnya. Ratu Darah sudah cukup. Dia berteriak bahwa dia akan mengakhiri kutukan itu dan memerintahkan serangan penuh. Makhluk lain menyerbu, siap menggigitnya. Tapi Lin sekarang percaya diri. Satu persatu, monster-monster itu jatuh. Dia terus memukul di tempat yang sama, seperti seorang ahli bedah. Ratu itu marah dan merasa dipermalukan. Para penonton terkejut. Lin terlihat seperti pahlawan. Beberapa bahkan mengatakan dia tak kenal takut. Ketika dia mencapai pintu depan, tampak seperti dia akan melarikan diri. Tapi kemudian terdengar suara aneh. Familiar, sangat familiar. Dia tidak berlari. Dia sedang bersiap. Dia telah mengeluarkan gergaji listrik. Lin menyelesaikan sisa mumi dengan gergaji itu. Tapi setiap pukulan menguras kestabilan mentalnya. Kewarasan mulai hilang. Penonton siaran langsung tidak tahu harus berpikir apa lagi. Hantu terbakar berkomentar bahwa Ratu harus menggunakan metode yang lebih kejam. Pria ini bahkan lebih buruk dari bosnya. Kemudian, sebuah peringatan sistem muncul. Boneka darah telah mencapai tingkat ketakutan maksimum terhadap Lin. Popularitasnya di dunia gelap meroket. Lin merasa aneh. Dia melihat banyak nama yang dikenalnya, tapi tidak ada satupun yang hadir di sini. Dia merogoh ke dalam mantelnya, menuangkan sesuatu ke dalam gelas, dan meminumnya dengan tenang. Ternyata, anggurnya sangat enak. Sementara itu, boneka menyarankan mungkin sudah saatnya membiarkan Lin pergi. Tapi Ratu Darah belum selesai. Dia menarik tuas, memicu bagian berikutnya dari rencananya yang bengkok. Lin merasakan sesuatu bergeser di ruangan. Ketika dia berbalik, dia melihat sebuah lukisan aneh. Lukisan itu menatap langsung ke arahnya. Dia berjalan mendekatinya, bertanya-tanya mengapa ada lukisan manusia di rumah seperti ini. Kemudian mata dalam lukisan itu mulai bergerak. Tepat saat dia menyadarinya, sebuah tangan menyentuh bahunya dari belakang. Dia berbalik, dan melihat seorang wanita mengerikan dan cacat berdiri di belakangnya. Meskipun ketakutan, Lin tetap tenang sepenuhnya. Para penonton siaran langsung semua mengakui bahwa mereka pasti sudah kehilangan kendali sekarang. Ratu mengamati dengan seksama, menunggu dia menyerah. Namun Lin hanya menyapa hantu itu dengan tenang, memberitahunya untuk tidak khawatir dan bahkan mengundangnya untuk berbagi makanan. Gadis hantu itu mendekatinya dari belakang untuk mengutuknya. Namun Lin menyadarinya tepat waktu dan menamparnya dengan keras. Semua yang menonton membeku. Kepala hantu itu terlepas. Lin mengangkatnya dengan lembut, melihatnya dengan hati-hati, dan dengan lembut menegurnya agar tidak menakuti orang seperti itu. Kemudian dia menyuruhnya untuk berperilaku baik. Hantu itu tidak mengerti bagaimana dia bisa menyentuhnya. Dia adalah roh, entitas terkutuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin menjelaskan bahwa sebagai apoteker dan dokter, dia harus sering bekerja dengan roh.
Dia selalu berada di bawah pengaruh ramuan khusus yang memungkinkannya berinteraksi dengan makhluk terkutuk. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan operasi? Dia tampak menerimanya. Lin memperkenalkan dirinya dan bertanya apakah mereka bisa saling mengenal lebih baik. Hantu yang terbakar yang menonton obrolan berkata ada sesuatu yang aneh. Ini bukan perkembangan yang normal. Penyihir darah teringat sesuatu yang penting. Lin memang seperti ini. Semakin mengerikan keadaannya, semakin tertarik dia. Gadis hantu itu panik. Dia membuka tengkoraknya sendiri, memperlihatkan otaknya, berpikir itu akan membuatnya takut akhirnya. Tapi Lin mendekat dengan rasa ingin tahu. Dia mengagumi apa yang dilihatnya. Dia berteriak dan mencoba melarikan diri. Lin berlari mengejarnya dan menangkapnya sebelum dia bisa menghilang ke dalam dinding. Dia dengan tenang memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak menakutkan. Dan jika dia ingin tahu bagaimana cara menakut-nakuti seseorang dengan benar, dia bisa mengajarinya. Hantu itu bertanya apa maksudnya. Lin menjelaskan bahwa dia akan menunjukkan bagaimana menakut-nakuti seseorang dengan cara yang benar. Dia mengambil tangannya dan meletakkannya di dadanya, bertanya apakah dia bisa merasakan detak jantung. Apa yang dia pegang, katanya, adalah hatinya. Hantu-hantu yang menonton terkejut. Kewarasan Lin semakin menurun. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya, dan melanjutkan mengajar. Untuk benar-benar menakut-nakuti seseorang, katanya, kamu harus memberi makan ketakutan ke dalam hati mereka secara perlahan. Bangun sensasi itu, buat korban merasa terjebak. Kemudian, saat ketakutan mencapai puncaknya, kamu harus mengunci pandangan mata dan menciptakan ilusi bahwa hati sedang disobek dari tubuh, dengan sangat jelas sehingga tampak di depan mereka. Dia berdiri membeku, menatap, tidak bisa berbicara. Bahkan Ratu pun terlihat terguncang. Pada puncak adegan, Lin memberinya kejutan yang keras. Di seluruh kerajaan, tingkat kewarasan menurun. Orang-orang mulai panik dan memutuskan sambungan vision mereka. Kembali di rumah, hantu itu mengeluarkan teriakan keras. Para penonton yang tersisa memutuskan sambungan. Itu terlalu berlebihan. Ratu dipaksa untuk berhenti. Lin akhirnya mengungkapkan bahwa itu sebenarnya bukan hatinya. Itu milik iblis tanpa wajah yang pernah ia panen sebelumnya. Dia bertanya bagaimana pendapatnya tentang demonstrasi itu. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja mempelajari elemen sejati dari ketakutan, visual, suara, dan faktor kejutan. Dia menatapnya dengan bangga. Namun dia gemetar, menangis, memohon agar dia tidak mendekat. Lin menerima notifikasi sistem lagi. Boneka darah telah mencapai ketakutan mutlak terhadapnya. Dan sekarang, bahkan hantu botak dan mumi yang terbakar pun sangat ketakutan. Lin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memperhatikan poin pengalaman yang masuk dari berbagai orang aneh. Mulai terasa seperti dia menjadi bintang dalam acara realitas aneh di dalam dunia visi. Sementara itu, boneka kecil itu memohon kepada Ratu Darah untuk mengakhiri siaran langsung. Dia berkata tidak ada yang masuk akal lagi dan bersikeras bahwa Lin tidak normal. Penonton lain, pria kerangka maniak, mengingatkan Ratu bahwa dia telah berjanji untuk menakuti Lin. Tetapi sekarang justru para penonton yang ketakutan. Ratu itu membanting meja dengan frustrasi. Seharusnya dia merasa malu. Tapi entah bagaimana, justru dia yang dipermalukan. Dia dengan marah memutuskan untuk mematikan siaran dan menangani Lin sendiri. Dia berjanji kepada semua orang bahwa mereka akan segera mendengar kabar tentang kematiannya. Mumi itu mendorongnya, mengatakan agar dia tidak ragu, tangkap dia dan selesaikan. Ratu itu mengklaim dia akan menghiasi pintu depannya dengan kepalanya. Tubuhnya berubah menjadi bentuk cair, dan dia meluncur turun melalui langit-langit seperti tinta hitam. Muncul di lantai bawah, dia menyatakan bahwa dia sudah cukup sabar dengan Lin. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Salah satu pelayan hantunya mencoba menjelaskan bahwa Lin sudah bosan menunggu dan pergi mencarinya. Dia melihatnya berjalan melewati jendela dan bergegas untuk menghadangnya. Ketika akhirnya dia mengejar, Lin berdiri di sana, memegang putrinya di pelukannya. Dia segera menuntut agar dia meletakkan gadis itu. Lin dengan tenang mengingatkannya bahwa dia yang mengundangnya untuk makan malam, dan dia bahkan belum mendapatkan makanan. Yang dia dapatkan hanyalah ketakutan. Ratu tidak dalam suasana hati untuk berbasa-basi. Dia menuduhnya memutarbalikkan penampilan putrinya dan berpura-pura bahwa transformasi itu mencerminkan kecantikan dan kebaikannya. Dia ingin dia disobek-sobek. Lin, tanpa terpengaruh, mengangkat 3 jari dan berkata bahwa dia tidak melakukan apapun dengan niat jahat. Namun tepat saat itu, petir menyambar. Betapa ironis, tepat saat dia membuat janji. Dia melangkah lebih dekat, dan Lin tersandung mundur ke tempat tidur. Dia cepat-cepat mengakuinya. Ya, dia telah mengubah gadis itu. Tapi dia memohon agar dia mengerti bahwa dia tidak pernah bermaksud jahat. Ratu menuduhnya berbohong lagi. Lin mencoba menjelaskan. Anak itu dalam keadaan menakutkan, hampir tidak dikenali.
Dia takut bahkan ayah yang keras kepala pun tidak akan mengenalinya. Semua yang dia lakukan adalah untuk membantu. Tingkat krisis meningkat dengan cepat, sudah melewati 97. Lin mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia menyerah. Tapi dia ingin kesempatan untuk menjelaskan. Dia membiarkannya berbicara. Dia mengaku bahwa awalnya dia sangat ketakutan. Putrinya terlihat seperti monster, dan dia pikir dia akan membunuhnya. Jadi karena ketakutan, dan rasa ingin tahu, dia mencoba memperbaiki penampilannya, untuk menciptakan sesuatu yang indah. Itu membuatnya kehilangan kendali. Dia berteriak padanya. Jadi dia menggunakan anaknya sebagai bahan latihan? Dia menyerangnya. Lin dengan cepat menyebutkan koneksinya, mencoba menunda waktu. Dia mengingatkan bahwa dia seorang dokter, dan banyak orang berkuasa berhutang budi padanya. Jika dia membunuhnya, mereka akan membalas dendam. Dia menyebut dua nama yang dikenal, pria botak yang bertarung sebelumnya. Dia mengejek. Dia merujuk pada pemburu iblis dan ksatria hitam? Seolah-olah mereka temannya, dia merogoh jaketnya dan mengeluarkan dua revolver. Dia membeku. Itu adalah senjata berharga milik pemburu. Dia menjelaskan bahwa mereka berasal dari ras yang sama, dan pemburu telah mempercayakan senjata itu kepadanya untuk keadaan darurat. Jika Lin menembakkan peluru, pemburu akan segera datang membantunya. Dia menambahkan bahwa pemburu tidak jauh, hanya di seberang gang. Untuk memperkuat ceritanya, Lin mengeluarkan sehelai rambut. Dia mengatakan itu berasal dari ksatria hitam, teman baiknya. Ksatria itu memberikannya sebagai jimat pelindung, memperingatkan bahwa itu terkutuk. Jika ada yang mencoba menyakiti Lin, rambut dada ksatria itu akan bereaksi, dan itu berarti masalah bagi penyerang. Ratu mulai meragukan dirinya sendiri. Dia telah melawan kedua pria itu dan tahu betapa kuatnya mereka. Siapapun yang mencukur kepalanya dan masih hidup pasti benar-benar memiliki koneksi. Namun kemudian dia kembali marah. Dia menuduhnya berbohong. Bagaimana mungkin dua musuh bebuyutan seperti pemburu dan ksatria sama-sama menjadi temannya? Lin tertawa kecil dan memberi isyarat bahwa dia tidak tahu seluruh ceritanya. Dia mengklaim bahwa meskipun tampak seperti saingan, keduanya sebenarnya kekasih, selalu bertengkar dan jatuh cinta kembali. Saat dia berbicara, dua pejuang botak di ujung lorong mulai bersin-bersin, saling menyalahkan atas semacam kutukan. Kembali di dalam ruangan, Lin menjadi lebih percaya diri. Dia mengingatkan bahwa dia bahkan tidak tahu tentang gurunya. Blood Shallallahu Alaihi Wasallam, tukang jaga legendaris dari dunia bawah. Dia adalah satu-satunya murid. Jika dia membunuhnya, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Blood Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menambahkan bahwa wanita tua dari Ghost Ali memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan memaafkannya. Ratu mulai merasa kewalahan. Dia ingin membunuhnya, tapi jaringan koneksinya membuatnya rumit. Kemudian Lin mengeluarkan sebuah batu kecil. Dia memberitahunya itu adalah pecahan dari gigi makhluk abisal, jenis yang sama yang telah memakan seluruh distrik beberapa hari lalu. Dia teringat mulut-mulut mengerikan itu. Bahkan makhluk tingkat tinggi pun lari dari mereka. Dia terkejut. Bagaimana Lin bisa selamat dari hal seperti itu? Apalagi memanen bagian darinya? Lin menjelaskan kebenarannya. Makhluk abisal yang dikenal sebagai headhunter adalah temannya. Dia kemudian menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala, seorang penguasa yang kuat bangkit di dunia gelap. Dengan pasukannya yang besar, dia menaklukkan kerajaan-kerajaan. Namun kesombongan membutakannya. Dia mencoba memperbudak monster tingkat akar. Kesalahan itu mengakhiri segalanya. Makhluk itu menghancurkan seluruh kerajaannya dalam satu hari. Tidak ada yang tersisa kecuali tulang belulang. Mahkota yang jatuh menjadi pengingat, peringatan di seluruh alam gelap, jangan pernah mengacaukan headhunter. Sang ratu kini sangat terguncang. Dia percaya bisa menghadapi kebanyakan makhluk, tapi headhunter berada di level yang berbeda. Dia akan diburu dan dihapus tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Lin berdiri dengan tenang, mengingatkannya bahwa meskipun dia lemah, dia memiliki teman-teman yang kuat. Dan sebagai tetangga, tidak ada alasan untuk konflik. Mereka bisa saling membantu, mendukung, melindungi, bahkan mungkin menghangatkan satu sama lain. Dia memberinya senyum menawan, memainkan kartu, tetangga polos, sekali lagi. Dia menghela napas. Senyum yang sama lagi. Itu selalu meluluhkan hatinya. Dia kembali ke bentuk manusianya, mengatakan bahwa dia akan membiarkannya berlalu, hanya kali ini saja. Di masa depan, dia mungkin masih akan membunuhnya. Tapi untuk saat ini, dia akan mentolerirnya. Lin mengucapkan terima kasih. Dia mengakui bahwa sebagian besar yang dia katakan pagi itu mungkin omong kosong. Tapi satu hal bukan kebohongan. Dia memang memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki roh-roh lain. Merona, dia bertanya apa maksudnya.
Dia berjalan mendekat, memuji ruangan itu. Meskipun berantakan di bagian lain rumah, ruangan ini rapi dan nyaman. Itu saja sudah menunjukkan rasa perhatiannya. Dia berusaha bersikap tidak tertarik, mengatakan itu hanya sesuatu yang biasa saja yang dia lakukan. Tapi Lin menunjukkan detailnya. Kursi, furnitur, bunga yang ditempatkan dengan hati-hati. Tidak ada roh biasa yang akan melakukan ini. Dan tentu saja tidak akan menjaga bunga yang tidak beracun tetap hidup di tempat seperti ini. Dia kembali tersipu, gugup. Dia mulai meningkatkan kemajuan secara strategis. Kalau kamu suka recap ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan episode manhwa berikutnya.